dulu. Iya, cuman kejauhan. Ini balik dulu. Oke, kan kita udah sepakat tuh. Yesus itu Ya. dibunuh ya. Nah, Ya. ini dibunuhnya ini oleh orang Israel atau orang Romawi kalau boleh tahu? Orang Romawi Pontius Pilatus cuci tangan. Pontius Pilatus mengatakan apa? Itu kan pada saat itu ada dua opsi, dua pilihan. Bebaskan Barabas perampok atau bebaskan Yesus. Mereka kaum Farisi dan rakyat kita pada itu salibkan iya Yesus, bebaskan Barabas. Nah, Pontius Pilatus kaget. Padahal Pontius Pilatus itu melihat bahwa tidak ada salah. Apa salah Yesus itu saat itu? Gitu loh. Pontius Pilatus cuci tangan, tertanggunglah dosanya. Jadi nasibnya Tuhannya Brother Samuel ini ada di tangan Romawi ya waktu itu. Nah, oke, saya lanjut ya Pak. Mohon maaf. Boleh. Oke, Pontius Pilatus cuci tangan. Tertanggunglah dosa kalian, tertanggunglah darah orang ini di atas kalian. Nah, kaum Farisi dan bangsa Yahudi bicara apa? Ya, saya tanggung darahnya kepada keturunan kami, anak cucu kami. Makanya hati-hati dalam bernasar loh Pak. Hati-hati, saya takut. Pontius Pilatus omongannya itu diamini Tuhan ya? Loh bukan, Pontius Pilatus cuci tangan. Yang ngomong tertanggunglah siapa? Loh, yang milih kan mereka orang kaum Farisi. Ya sudah kata-kata. Bukan, yang ngomong tertanggunglah darah dia ini siapa? Tertanggunglah darah. Itu Pontius bukan yang ngomong. Orang Farisi. Maksudnya begini. Orang Farisi yang ngomong. Ya, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Pontius Pilatus cuci tangan. Saya nggak lihat ada salah di dalam orang ini. Silakan kalian pilih yang mana. Nah, kata rakyat Israel pada waktu itu yang dibayar oleh kaum Farisi, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Oke, itu pilihanmu, karepmu dewe. Kalian yang milih silakan. Oh ya, saya milih. Oh jadi Yesus disalib, bukan dirajam dia? Disalib Bapak, kalau menurut kami loh Pak. Kan menurut kami. Oh. Jadi menurut Yesus menggenapi hukum Romawi kalau gitu. Gimana ada dirajam ya? Saya juga belum dengar ada istilah dirajam. Loh, makanya tadi saya bilang. Kalau di keimanan Yahudi kan empat hukuman mati itu ada empat. Hukuman mati itu ada 4 bentuknya. Rajam, gantung, cekik dan bakar gitu. Salib nggak ada. Digantung. Salib itu digantung. Yesus kan disalib. Oke, coba kita lihat ya disalib dan digantung itu sama nggak ya? Coba kita lihat. Disalib. Ini Pak, makanya mohon maaf. Gimana? Mohon maaf. Ini tadi, makanya tadi kan saya bilang, mohon maaf sebelumnya. Kita sebelum berdialog, sebaiknya kita lihat data-data valid. Itu ada uji karbon. Ini aku akan open cam ya. Coba kita lihat. Ini kita open cam dulu. Nah, misalnya ini kita hukuman salib pertamanya ya. Hukuman salib. Lalu kemudian ini hukuman gantung. Coba kita lihat. Sama ya, baru tahu loh. Host, monitor host. Coba kita lihat. Oh, ini hukuman salib atau hukuman gantung ini? Ini loh Bapak, yang begini. Itu kan bahasa Indonesia penterjemahannya tuh beda dengan bahasa aslinya di situ, makanya tadi mohon maaf, saya merujuk kepada Museum Bambang itu udah diuji forensik C14. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani itu beda dengan penerjemahan bahasa kita. Di situ ada. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi Yesus itu disalib atau digantung sebenarnya? Aku kok jadi bingung ya. Disalib dan digantung. Oke, ini disalib. Sama. Ini yang ini berarti. Ya, konotasinya bagi kami sama ya. Nah, kalau digantung kan lehernya pakai tali dia. Nah, kayak begini. Gini contohnya nih. Nah, gini. Keterbatasan penerjemahan kita di situ. Makanya kita harus melihat kepada teks aslinya dalam bahasa Aram. Teks aslinya dalam bahasa Arab itu digantung atau disalib? Nah, nanti kita ke sana kita minta beliau menjelaskan. Saya juga bukan antropolog yang valid, bukan saya hanya rakyat biasa. Iya, makanya aku tuh agak bingung di sini gitu loh. Kalau memang Tuhan itu benar-benar menebus manusia dari dosa, kenapa hukuman Romawi yang dipakai, bukan hukuman Yahudi, bukan hukum Torah gitu? Kok bisa begitu? Dulu, sekarang saya tanya dulu yang jajah Yahudi siapa? Kan Romawi. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Gurunda. Babilonia yang jajah sebelum Romawi. Nah, ini mau bentar dulu. Lanjut. Saya punya fans dari Australia, lagi nunggu Gurunda untuk ini. Dari tadi dia nanyain mana Bang Jumanya, aku mau nengok. Dan sekarang dia lagi menyaksikan ini live bersama suami tercinta di Australia. Alhamdulillah. Iya, lanjut. Salam kenal. Aku lanjut dulu dikit ya.
Terus jadi gimana? Apakah hukum Romawi lebih tinggi dari hukum Tuhan sehingga Yesus menggunakan hukuman Romawi atau Begini gimana loh, ya? Bapak. Ada Boleh, kitab, boleh. di kitab kami tertulis taatlah kepada perintah saat itu, taatlah kepada perintah. Yesus kan pada saat melihat itu uang, kepada siapa harus membayar pajak? Kepada kaisar. Siapa kaisar Romawi saat itu? Kan Yahudi saat itu terjajah oleh Romawi. Sebelum Romawi Jadi siapa yang I see. Jadi kekristenan itu menyembah dua pada saat itu ya, menyembah Allah Israel dan Allah Romawi. Kok nggak begitu dong Ya, nggak. kesimpulan? Makanya Gimana dong? Kok bukan salah itu. terus gua? Otentik. Jangan menyimpulkan. Begini. Mohon maaf saya Otentik. jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan. Diam dulu Mohon ya. maaf. Ganteng. Ya, Boleh. Ya. Mohon maaf Coba saya gimana ya? jelaskan. Kok ditanya dong, jangan dianggurin. Jadi begini. Ya, sabar. Sebelum dijajah oleh Romawi, makanya Israel itu pada saat itu keras tengkuk, bandel, kepala batu, auban, kepala batu ya kan. Tengkuk mungkin ya. Tegak tengkuk, keras kepala, Ya, udah dijajah sip. sama Babilonia, dibebaskan oleh Nabi Hagai pada situ, dikasih kerajaan Babilonia, disuruh bawa hartanya untuk mendirikan bait Allah. Mereka keras kepala, makanya kan macam-macam itu, ada Deborah, ada Samson yang membebaskan mereka. Mereka itu zaman lalu tuh sudah melihat dengan mata kepala sendiri betapa mujizat Tuhan itu ada dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, tapi mereka tidak percaya, masih bandel. Oh, Bukan gua main ngerti itu mereka sekarang. itu. Iya, maka dari itu bangsa pilihan jatuh kepada Romawi digantikan. Bukan begitu konotasinya. Oh, Bapak. enggak Itu juga. sudah jadi diserahkan. Gimana ya? Karena bandel, karena Israel bandel, dikasih lu nih, Oh. habis dibuang ke Mesir, ya kan, dibuang ke Babilonia, masih bandel dikasih dijajah sama Romawi, itu bandel terus sampai sekarang pun bandel, bahkan nabi-nabi digantung, dibunuh, bandel itu padahal. Oh, jadi Tuhan lebih memilih Romawi untuk menggenapi nubuatannya daripada Bukan memilih Romawi, Yahudi. Bapak. Itu dikasih pelajaran. Terus ini mereka. Romawi ini apa sih? Apa sih Romawi ini tuh? Fungsinya apa sih, kok bisa ada di cerita itu? Aku agak bingung. Romawi kan zaman dulu, zaman Alexander Agung itu kan penguasa dataran Eropa sampai ke mana, Afrika kalau nggak salah, ujung tanduk Afrika Utara, ya kan. Mereka kan penjajah. Itu kehendak Sama- siapa itu? Kehendak siapa? Romawi berkuasa sampai jauh-jauh begitu. Kehendak siapa? Ya mungkin nggak tahu kehendak siapa. Saya tidak belajar membahas sejarah itu. Mungkin Bapak Oh, bukan nanti kehendak kita jelaskan. Tuhan. Loh Pak, itu semua Tuhan memberi kuasa kepada setiap manusia di dunia ini, ya kan, dibagi-bagi wilayah. Makanya Bapak tahu nggak Menara Babel? Boleh. Menara Babel itu dulu ya, itu kan satu bahasa. Dipencar-pencar oleh Allah itu berbagai bahasa sehingga mereka terpencar ke seluruh dunia. Karena kalau mereka bersatu, mereka untuk Nah, kalau Menara Babel terpencar itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan? itu Tuhan yang menurut kami ya di dalam perjanjian lama, saya cuma baca perjanjian lama sebagai sejarah histori bagi saya, bukan saya imani. Begini, jadi begini itu apa namanya, dipencar untuk ke berbagai daerah, penuhilah bumi sampai ke ujung dunia, begitu. Zaman dulu kan zaman raja apa itu cuma satu kan di situ ngumpul. Iya, Mendirikan Raja menara, Babel itu. Haman. menurun apa untuk menembus ke langit, ya kan. Makanya kan saking, mohon maaf, mereka kan kurang pengetahuan, belum sampai sana gitu loh. Mereka pikir menuju Tapi kita kan langit, nggak ya. perlu ke Babel gitu, kejauhan. Ini maksudnya ini loh, perjanjian baru itu syarat dengan Romawi, Pontius Pilatus, Herodes, penjajahan Romawi. Bahkan bahasa yang digunakan pun bahasa sehari-harinya Romawi gitu, Yunani, Greek, Oke, Koine Greek gitu. Nah ini kan bukankah menandakan bangsa pilihan juga Romawi ini di dalam kekristenan, harusnya ya, harusnya. Bapak, sekarang saya tanya pada Bapak, saya tanya, kalau Bapak bangsa pilihan, ya kan, apakah boleh sekarapnya dewe, seenak kita, berbuat sekehendak kita? Nggak bisa toh Bapak. Bapak kasih sesuatu mandat kepada bawahan Bapak yang Bapak nilai bagus, tapi bawahan Bapaknya Tapi lelet. Romawi main salib-salib boleh itu, dibolehin main salib-salib Itu dia. Loh, itu kan di dalam Diamini kan dalam- oleh Tuhan kan? Oke, hukuman inilah yang kugunakan, salib, gitu, kan gitu. itu kan dalam cengkeraman penjajahan Romawi. Nah itu penjajahan Sama Romawi itu memang kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan kan? Loh, Bapak, itu rahasia Tuhan, Bapak. Bapak nggak bisa tanya kepada saya. Mana Rahasia bisa, Tuhan Bapak? menggunakan Romawi kan gitu harusnya? Atau gimana sih? Diserahkan ke dalam Romawi. Jawab deh, Ini loh jawab. Bapak. Jadi begini, Iya. kita harus Otentik, pakai realita otentik. lah dalam membaca Injil, dalam segala Iya, boleh. Baca. Ini kita hampir finish loh, ini kita hampir finish ini. Pakai realita. lain- Ya logiknya kan gitu. loh.
Gini, biar aku beresin dulu ya argumennya. Aku kan gini kan. Oke. Yesus datang ke dunia memaksa manusia untuk percaya. Saya disalib, nggak percaya kamu masuk neraka kan gitu. Intinya kan gitu Yesus datang gitu kan. Itu kan Nah, kemudian menurut persepsi Anda. Oke. Terus terus. ya, nah kemudian cara yang digunakan bukan menggunakan hukum Tuhan. Cara dia menebus itu bukan menggunakan hukum Tuhan. Hukum Tuhan kan rajam, dibakar gitu kayak Daniel atau kayak orang-orang yang menyembah Allah lain itu dilenyapkan. Bakar itu hukum Nebukadnezar, Bapak. Hukum bakar itu bukan hukum Israel. Daniel, ini kalau aku bisa kasih lihat hukum Yahudi 4 dead capital itu ya, tunggu. Nah, ini dead capitalnya Yahudi. Rajam, mata balas mata, gigi balas gigi. Taurat itu. Iya, nah yang kayak gitu loh. Nah, kalau salib itu balas apa kan nggak ada kalau dalam Yahudi. Nah, intinya hukum Tuhan menggenapi nubuatannya dengan hukum Romawi kan gitu. Sehingga Yesus ini sebenarnya kalau buat aku pribadi Mesias Romawi sebenarnya, bukan Mesias Yahudi. Karena yang digunakan hukum Romawi. Silakan berkonotasi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah kalau begitu. Berpikir seperti itu. Cuma kalau saya pribadi, manusia Yesus itu sepenuhnya taat kepada aturan pada saat itu. Sama halnya seperti dia menunjukkan mata uang logam. Gambar siapakah ini? Ini gambar kaisar. Wajibkah membayar pajak? Bila Yesus berkata, kamu tidak wajib membayar pajak. Padahal Yesus menentang pajak. Karena itu memberatkan orang miskin saat itu. Berhubung mata uangnya adalah gambar kaisar Romawi. Gambar siapakah ini? Ya bayarlah kepada yang ada di gambar ini. Dia tuh mengikuti aturan kok. Yesus Kristus itu sopan, nggak menentang. Iya, maka dari itu kan dia bisa memanggil batalion tentara malaikat di surga. Dia nggak mau karena dia apa? Dia tuh 100% manusia. Dia harus mengikuti. Kalau aku lihat sih nggak bisa karena ini ya. Kalau maaf Brother Samuel. Yesus itu lihai dalam kabur. Dia jago kabur dia kalau aku lihat itu. Jadi ketika ditangkap dia menghilang, ketika dia ditangkap berubah rupa, ketika dia ditangkap dia kabur melarikan diri. Dia jago kaburnya itu jago. Nah, aku kerasa keahlian jago kabur ini akan kontradiksi dengan keahlian berperang atau bertempur. Banyak lawan banyak itu nggak kesana deh kalau aku lihat Yesus. Yesus tuh beda dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad, beda banget dia. Bukan panglima perang. Karena belum waktu itu Yudas perjamuan terakhir itu kan Yudas belum segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Yesus harus kehendak Yang Maha Kuasa. Yesus itu tidak punya kuasa pasukan, itu kehendaknya. Diterima dong. Ya nggak apa-apa, silakan. Walaupun dia bisa kan ada tertulis. Walaupun dia bisa memanggil segenap bala tentara surga, dia nggak mau kan? Ada kan? Itu yang ngomong Bapak di sorga yang ngomong. Yang ngomong Bapak di sorga. Bukan. Itu kan sekarang begini, Pak. Hanya yang Bapak ngomong itu dari kitab mana gitu loh? Nggak apa-apa, dari kitab mana? Iya, kalau misalnya iya, kalau misalnya ngomong Yesus bisa mendatangkan beribu-ribu malaikat, kalau yang ngomong Bapa di sorga, aku hormat, aku respect, aku akui gitu. Itu kemampuannya. Cuma kalau ngomong orang lain yang apa ya, bahkan itu yang ngomong orang misalnya orang yang kelahiran Romawi, kayaknya nggak nyambung deh, kayaknya nggak bisa gitu. Iya, itu sih karena mereka tuh konotasi mereka begini. The God is Almighty, Maha Kuasa, Maha Perkasa seperti Dewa Zeus ya, membawa halilintar di kanan keluar gitu. Seperti Dewa Zeus itu. Sama Dewa Zeus seperti saya dulu masih anak-anak juga gitu. Bego amat si Yesus Kristus ya. Katanya bisa manggil tentara sorgawi. Kok dia mau amat? Saya juga dulu gitu Pak cara berpikirnya Pak. Setelah saya diberitahu oleh pendeta saya, mintalah maka kamu akan diberi roh kebenaran yang akan mencelikan mata hatimu, pikiranmu pada saat kamu membaca Alkitab gitu loh. Minta maka akan diberi. Nah iya itu memang karena Roh Kudus itu kalau buat aku pribadi ya, ini sekarang ini terakhir dari aku, Roh Kudus itu sangat baik untuk membuat orang-orang yang ketika melihat sebuah objek itu hina menjadi mulia gitu. Contoh salib itu kan dulunya hina itu. Lambang orang terkutuk. Masuk ke Kristen jadi mulia kan gitu. Tidak, salib adalah lambang kesengsaraan, lambang kejahatan, lambang terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ada kan? Nah sekarang jadi kekristenan ini sampai sekarang masih menggunakan lambang-lambang terkutuk tersebut ya? Itu sebagai tanda Pak, penyerahan diri totalitas. Oh iya. Bahwa Tuhan itu juru selamat gitu. Oke, sudah. Udahlah itu aja paling. Oke. Ya, sebentar.
kami, Bapak. Iya, Nah, siap, begini, siap. mohon maaf, 30 Ah. detik, mohon maaf 30 detik. 2, 3. Ya nggak apa-apa toh Pak, sama juga seperti di mana itu saudara kita Muslim, Pak, ada tasbih, ada apa, itu kan namanya kelengkapan liturgi bagi kami. Iya, cuma kan nggak dipakai di kalung gitu atau Islam tasbihnya ada dipajang di perkataan tembok zahir gitu. dan batin ada. Begitu, Zahir kita dan batin tahan. Muslim tuh berdoa kita nggak menghadap tasbih loh kita. Ya beda lah, enggak, mungkin beda Ah, ya, beda itu dia. aliran. Saya lihat ada tasbih, Gitu tuh, saya pernah lihat, mohon maaf ya, ada, ya, sama rosario seperti di Katolik, rosario tasbih sama Ya cukup dulu ya. beda-beda, Oke, Hanya beda ya, udah. Ya udahlah. Pak Samuel udah. beda agamanya Sedikit beda. sedikit lagi Bang Andi. Bang Otentik, Bang Otentik di sini Iya, ada Bang bro. Zuma, ada Bang Zuma di sini. Ini Yo. guru kami ya. Jadi tolong jangan malu-maluin saya sebagai sahabatmu di TikTok. Kalau diskusi jangan tabrak-tabrakan, dengarkan dulu semuanya baru ditanggapi. Oke, Bro? Ntar saya umumkan Silakan dulu bro. ya. Oke, silakan Saya dengan lanjutkan Bang Bang Zuma Handi. selalu aman-aman lah. Iya, Tapi siap. kalau orang yang sudah ngegas-ngegas ya kita Ya, gas cukup. juga lah. Kan? Oh, udah. Yo, lanjut. Ini saya umumkan dulu ya. Bang Juma, Mas Kores, Bro Samuel ini, pendeta Samuel ini berteman baik dengan Bambang Nursena. Bukan Beliau nanti- pendeta. Saya Ya. tidak kenal beliau. Oke. Cuma saya paham. Beliau tidak kenal saya, cuma saya berusaha untuk ke sana. Sebab apa? Di dalam website-nya dia berkata, siapapun yang kamu coba saya akan saya layani bila saya pas di situ. Beliau orangnya murah hati, Pak Bambang. Ya, beliau nanti Ya. berusaha untuk Ya. bisa mengundang Bambang Nursena gitu. Beliau Kira-kira tidak begitu. kenal saya yang kenal beliau gitu loh. Oke. Baik, silakan. Saya Bang yakin Juma. karena beliau orangnya murah hati, baik. Ya. Oke. Bang Juma silakan. Kok. Lanjut. Oke, silakan Gurunda monitor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hanya ingin menyikapi yang saudara-saudara bahas. Ini ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 157 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, saya ingin menarasikan gini, bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang membangkitkan orang mati, yang mengajarkan hikmat Injil, itu tidak disalib ya sebagaimana yang dituduhkan, dan itu juga tidak dibunuh. Tetapi orang yang diberlakukan seperti tuduhan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Lalu kemudian saudara Kristen ini muncul, ajarannya muncul datang dari barat. Saya katakan seperti itu karena orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah memahami adanya manusia kemudian bangkit pada hari ketiga di tengah-tengah mereka, yang kemudian menjadi tokoh utama di dalam prinsip keagamaan. Jadi itu murni ajaran yang dihadiahkan orang Farisi kepada Romawi dan Yunani, dan tidak menjadi budaya dalam agama atau sistem kepercayaan Yudaism. Itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengetahui dari Bapak Pendeta Samuel, apa unsur yang menyebabkan Yesus itu kok kenapa mau kalian itu dia Saya itu mati? bukan pendeta, Pak. Koreksi, mohon maaf. Oke, kenapa mau Yesus itu mati? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang kemudian dapat dihukum mati adalah orang yang melakukan pelanggaran yang sepadan dengan itu. Kesalahan Yesus apa coba? Kira-kira. Karena di dalam Keluaran 21, di situ satu perikop dikatakan tentang orang yang harus dihukum mati itu jelas. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang memukul seorang hingga mati, pastilah ia akan dihukum mati. Banyak data-data. Dikatakan juga siapa yang mengutuki ayahnya atau mengutuki ibunya, ia juga harus dihukum mati. Jadi hukuman mati itu jelas takarannya, ukurannya. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Yesus tidak pernah melakukan hal itu.
Lalu kenapa kemudian orang sahabat-sahabat Kristen ini pingin kali itu Yesus mati? Sedangkan takarannya, Bukan kami, Bapak. Itu sabar, Yahudi. sabar bang, sabar. Kami, Bapak salah bicara. Jangan Boleh, dipotong loh, boleh Pak. Anda tampilkan, jangan mancing saya ya. Boleh Anda tampilkan di dalam kitabnya Yahudi Yesus itu disalib? Bukan kami Kristen, Pak. Kristen belum ada saat itu, Nah, Bapak. makanya munculnya Nabi Tuhan disalib, dibunuh, bangkit hari ketiga itu di ajaran Romawi Anda. Ini saya sedang membahas tentang kitabnya orang Yahudi, perspektif apa syaratnya orang dihukum mati. Oke, di Ulangan 21 jelas dikatakan di sana, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Apa katanya dalam data selanjutnya? Jelas sekali dikatakan bahwasanya jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu. Jadi bukan salib, tapi di pohon. Oke, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusagamu. Ada 2 PR buat Bapak. Yang pertama, apa kesalahan Yesus? Kenapa dia harus dihukum mati? Apa narasi di dalam perjanjian lama yang mewajibkan dia harus mati? Atau jangan-jangan narasi dia mati itu muncul di perjanjian, di kitabnya orang Kristen? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus itu mati terkutuk, apa yang menyebabkan dia terkutuk? Hukum Taurat yang menyebabkan dia harus terkutuk itu apa? Kok sampai ada pengajaran yang muncul kemudian dari Kristen dengan buku perjanjian baru yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah orang yang kemudian wajib mati dan kemudian dia terkutuk. Pola ini yang harus Anda jabarkan di kita, supaya kita bisa paham bahwa sinkronisasi antara perjanjian lama yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhan dengan perjanjian baru Anda yang adalah sebenarnya doktrin Barat untuk Anda. Coba disinkronkan dulu. Apa yang menyebabkan orang suci Yesus ini harus mati? Silakan. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Suma. Bapak Suma sekarang berdiri bersama saya di sini. Kita berdialog. Posisi Bapak sebagai utusan daripada orang Yahudi atau sebagai dari teman Islam? Saya beranjak dari ayat suci Al-Quran bahwa Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil, lahir tanpa ayah, itu adalah sosok suci yang tidak layak kemudian dipersembahkan sebagai penebus dosa bagi orang-orang non-Yahudi. Silakan. Oke. Tapi Bapak tadi konotasinya narasi Bapak ada mau berdiri pada saat itu tadi sebelum ini, Bapak mengambil sumber daripada kitab orang Yahudi dan daripada doktrin Romawi, Bapak. Dan Bapak memposisikan diri ini sebagai apa? Saya bingung gitu loh. Iya. Makanya dan Yahudi okay. atau sebagai sahabat Muslim gitu loh. Baik. Jelas dulu, Pak. Saya sebagai Muslim mencari data ketika Al-Quran mengatakan dia tidak disalibkan, maka saya cari data di dalam kitabnya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin saya potong. Nama saya Tony, saya seorang mu'alaf 10 tahun yang lalu dan salah seorang guru saya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Izin 5 menit buat kita semua. Dan kemarin tolong Bang jangan diganggu dulu Pak Tony. Pak Tony. Ini jangan sampai ngawur, Pak. Jangan sampai ngawur, Pak. Saya minta terungkap dulu aja ini. Biar Bang Andi, dia kenapa dia? Kasih 5 menit. 5 menit. Ya kasih ngomong, dia mau komplain apa dia? Bang Andi, kenapa? Lama 5 menit. Iya, kenapa? Ada urusan apa? Iya, silakan. Kenapa Bapak? Izin dari kemarin Bapak sampai tadi siang sampai sore saya terus ikuti ini. Dan terus masalahnya? Saya terus mualaf. Ya, terus masalahnya? Saya tidak mau cara-cara seorang Islami seperti kita ini menjelek-jelekkan atau membedah agama atau kitab orang lain. Siapa yang menjelekkan, Pak? Oh gitu. Kamu udah stop. Seorang guru sahabat. Udah sih turunkan aja. Gurumu ajak ke sini, gurumu kau ajar ke sini biar saya jadi Al-Qur'an. Guru turunkan sekarang. Ganggu diskusi. Gurumu suruh ke sini. Tunggu. Sabar, Gurunda sama Bang Andi. Tony, kalau nggak suka scroll, kalau nggak ngerti scroll, kalau nggak tahu ini awalnya dari mana scroll aja. Gurumu suruh ke sini biar kusunat lagi pakai kapak. Lanjut Bang, cuma ganggu aja. Iya. Jadi Al-Qur'anul Karim mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu tidak dibunuh.
Saya cari pembenarannya, kemudian Kristen mengatakan Yesus dibunuh. Kalau Al-Quran tidak dibunuh, apa dasarnya Kristen mengatakan Yesus dibunuh? Berdasarkan pelanggaran apa, dosa-dosa apa yang dilakukan oleh Yesus kira-kira? Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, yang pantas dibunuh adalah mereka yang melakukan pelanggaran seperti yang saya jabarkan tadi. Dan itu saya tidak temukan setelah saya belajar. Dosa-dosa yang menyebabkan Yesus mati terkutuk, mati disalibkan, itu tidak saya temukan. Sedangkan narasi yang Anda bangun sebagai Kristen itu adalah sebuah buku yang datang dari Barat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya minta. Oke, silakan. Semoga Anda sudah paham. Silakan. Oh, jangankan Anda, saya. Kaisar Pontius Pilatus, maaf. Gubernur Pontius Pilatus, utusan Romawi saat itu pun tidak mendapatkan kesalahan pada diri Yesus Kristus saat itu, Pak. Makanya dia cuci tangan gitu loh, Pak. Lalu dasar membunuh orang benar ini apa? Loh, tanyakan kepada komparisi. Loh, ada Pontius Pilatus sabar. cuci tangan. Menurut saudara, dia tidak mendapatkan kesalahan pada dia. Menurut saudara, yang adalah komparisi, makanya mereka bilang, tertanggunglah darah orang ini, bebaskan Barabas saat ciptaan Yesus. Tertanggunglah darah Yesus Kristus ini pada anak cucu kami. Terbukti kan apa yang mereka ucapkan. Ya, Anda menggunakan buku Romawi. Terbukti sudah. Bapak, orang kalau di seluruh dunia itu darahnya tertanggung memang. Bapak, orang kalau lagi lawan diskusi Bapak itu bicara, tolong diam sedikit, kasih ruang, jangan kayak bencong, Pak. Ya, saya juga gitu kalau Bapak bicara kan. Bang Juma sekali Bapak lagi bicara. itu keluar abang turun loh. Itu hanya Ya nggak boleh apa-apa, Maria daripada Rajenda. saya harus diskusi dengan orang keras kepala kayak begini. Dari kemarin juga kayak gini orang ini. Tapi jangan ngomong gitu bang, sekali lagi turun abang. Berdiri pada Jaga sebagai wibawa seorang Anda. muslim. Bung Samuel, kalau orang lagi ngomong Pak, kalau Anda ngomong terus ada yang ingin menyela, dikasih ruang tuh Pak. Artinya Silakan. lawan diskusi Bapak itu ingin merespon. Anda pakai rujukan kitab Bapak aja sebagai seorang Bapak berdiri sebagai seorang muslim. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda Bukannya takut? takut. Makanya saya bingung, Bapak sekarang gini. berdiri sebagai posisinya sebagai Kenapa apa? Anda bingung? Justru kenapa Anda melegalkan pengajaran Romawi sementara tidak ada iya, dasar hukumnya? Bapak sudah Tidak misleading, ada dasar Bapak. hukumnya. Bapak misleading itu. Loh, tidak ada Bapak dasar hukumnya. Kontradiktif Bapak. Bahaya orang ini. Ambil Tidak sumber normal dari juga kitab Bapak otak. aja. Toh kitab Bapak juga bagus menurut saya, Bapak. Dengarkan saya Samuel. sebagai orang muslim. Samuel, dengarkan saya. Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Isa tidak disalib karena dia orang suci. Oke? Selesai di situ, selesai. Saya jawab boleh. Apa yang Anda jawab? Saya tidak bertanya. Nah, sekarang di dalam agama saudara mengatakan Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dasar kematiannya itu yang bisa dijadikan sebagai pembenaran dalam kitab yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel itu apa? Bapak, saya menghargai apa yang ada di dalam kitab suci Bapak. Ya, hargailah kami apa yang ada di dalam kitab Saya suci menghargai, Bung. Makanya saya udah, tanya. nggak usah protes. Ya udah, kalau sudah kayak Bapak gitu Anda imani turun. saja, Yesus Anda tidak turun kalau disalib. gitu. Anda turun. imani Yesus Anda mandi tidak lumpur disalib. aja kalau gitu. Mandi lumpur. Tidak usah mengkafir-kafirkan kami, Bapak. Gitu, Paulus Bapak. yang mengkafirkan Anda, Galatia 8, Teman-teman Galatia 2 Anda. nomor 14 yang mengkafirkan Anda Bapak. karena memang Anda kafir. Kok gila Bapak Anda khutbah ini? kepada teman-teman Anda. Sekarang gini, kalau Anda tidak bisa, dengarkan, Samuel, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun ya. Saya tanya, apa dasar hukumnya di dalam perjanjian lama Yesus itu mati? Apa dasar hukumnya? Apa pelanggaran Yesusnya? Jawab. Pak, itu perjanjian lama sudah saya jelaskan dari kemarin. Itu secara bagi saya. Apa dari hukum Tuhan yang dilanggar Yesus sehingga dia harus mati? Apa? Saya tidak mendalami perjanjian lama itu sejarah bagi kami, Pak. Buat apa? Sejarah tapi Kitabnya tidak orang di dalam. Yahudi. Nah, terus kalau misalnya tidak ada dasar pijakannya Yesus dibunuh, lalu apa dasar pijakannya kemudian perjanjian baru ini menjual, menjajakan, memproklamirkan orang yang suci mati di atas tiang salib untuk teos? Gini saja Bapak pakai kitab Bapak yang mulia itu. Ya, Anda turun kalau gitu, turun. Anda turun. Anda enggak pantas di sini. Diturunkan, host. Loh, bukannya nggak Dia enggak mau dialog, dia. Siap. Turunkan. Oke.
Anda pergi cebok air 1 sendok kalau gitu. Agama Anda adalah agama syiar. Agama syiar. Diajarkan, beritakan Injil. Bagaimana Anda memberitakan Injil kalau pijakan Anda nggak tahu? Al-Quran mengatakan sosok yang datang kepada Bani Israel itu tidak dibunuh. Tapi menurut agama Anda dibunuh. Saya tanya, apa dasarnya dia dibunuh? Dia orang benar kok. Kenapa dibunuh? Pijakannya dalam hukum Taurat saya sudah bacakan tadi. Keluaran 21, Ulangan 21, Yesus tidak boleh dibunuh. Terus yang membenarkan Anda di dalam perjanjian lama apa? Sampai Yesus itu harus dibunuh. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya juga turun. Saya jawab ya. Ya, silakan. Itu otentik. Boleh saya yang jawab? Oke. Silakan. Baik. Jadi gini, pertanyaan Bang Joma ini memang bagus ya. Itu sangat menggelitik nalar kita. Apa sih yang diperbuat Yesus sehingga dia harus dihukum mati, gitu ya? Nah, kalau kita pelajari kehidupan Yesus, dia hidup dengan sangat sempurna, tidak bercacat celah di hadapan orang-orang Farisi, ya. Jadi, kalau kita pelajari, apa sih sebenarnya pemicu Yesus harus dihukum mati? Nah, satu-satunya kesalahan yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah bahwa Yesus telah menghujat Allah Bapa. Kenapa dia dikatakan menghujat Allah Bapa? Karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia memanggil Allah yang transenden itu, Allah yang di hadiratnya yang tidak terhampir itu sebagai Bapanya. Nah, dalam kamus orang Yahudi, ketika seseorang memanggil Allah sebagai Bapanya, berarti orang itu dianggap telah mempersamakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Nah, begitulah cara orang Yahudi berpikir. Ketika Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapanya, berarti dia menganggap atau menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapanya itu sendiri. Itu jawabannya. Dasar hukumnya ada nggak, Bang, di dalam perjanjian lama? Perjanjian lama tidak menceritakan tentang hal itu, tetapi perjanjian lama itu lebih menceritakan bahwa akan ada Mesias yang akan diutus datang ke dunia untuk memberi pembebasan bagi umatnya. Tetapi latar belakangnya karena hujat itu tidak, karena yang terjadi kan mengikuti konteks sejarah. Jadi perjanjian baru itu menjadi suatu sejarah, di mana di saat itu memang yang berkuasa orang-orang Romawi sehingga menggunakan hukum Romawi. Dan di sana memang Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengerti kitab suci. Gitu loh. Jadi itu dasarnya kenapa Yesus harus dihukum mati. Karena sejak waktu Yesus mengatakan Allah itu Bapanya, orang-orang Yahudi berkomplot, orang-orang Farisi itu berkomplot untuk menangkap Yesus. Gitu. Jadi karena bukan dia melakukan suatu pelanggaran yang lain, Yesus itu hidup tidak bercela. Makanya dia pernah menantang orang-orang untuk mengatakan, coba tunjukkan di mana aku berdosa. Karena dia tidak berdosa. Tidak ada yang bisa menunjukkan dia berdosa atau bersalah melanggar hukum Taurat. Seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi lagi-lagi narasi yang saudara bangun, narasi dari kitabnya saudara, dari kitab Kristen yang kemudian tidak diimani tuan rumah, kan gitu ya. Nah, sekarang ketika kita melihat bahwa di dalam kitab saudara mengatakan dia menghujat Tuhan karena dia mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Tapi di dalam hukum Taurat tidak ada pijakan yang menjadi dasar untuk menghukum mati. Bahwa apa yang diceritakan oleh kitab saudara itu legalitasnya ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tidak ditemukan bahwa siapa yang menyamakan dirinya dan mengatakan dirinya Bapa itu adalah bapaknya atau mengatakan dirinya adalah anak Bapa, maka dia dihukum mati, itu nggak ada. Nah, sedangkan cerita yang dibangun, Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan. Nah, lalu kemudian kita uji dari hukum Torah, juga Yesus tidak punya kesalahan. Lalu dasarnya apa? Selain daripada berita yang kemudian dikatakan oleh kitab saudara bahwa orang-orang Yahudi tidak menerima keadaan di mana Yesus mengaku sebagai anak Tuhan.
Nah, dasar pijakannya di dalam perjanjian lama setelah kita cross check ini, ada tidak hukuman mati bagi orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Ternyata kita tidak temukan. Lalu sejauh mana keautentikan kitab saudara memberitakan hal tersebut? Apakah Saya betul? jawab ya. Iya, silakan. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan Bang Joma bahwa memang di perjanjian lama tidak secara spesifik dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan dihukum karena penghujatan. Nggak ada. Itulah sebabnya orang Yahudi dengan orang Kristen berbeda. Kalau ada seperti itu, kalau di kitab-kitab Yahudi dikatakan bahwa Mesias itu akan mati karena penghujatan kepada Allah. Mungkin orang Yahudi sudah nggak ada sekarang, Pak. Tapi menjadi orang Kristen. Tetapi yang terjadi adalah di dalam perjanjian baru atau di dalam era Yesus Kristus, bahwa Yesus ternyata mengaku dirinya anak Allah, yang mana dipahami oleh orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat sebagai bentuk penghujatan kepada Allah. Ya, mereka memandang itu sebagai penghujatan, bukan karena mereka merefer ke ayat atau dalil tertentu di perjanjian lama, enggak. Tapi mereka paham bahasa itu. Bahasa yang menyatakan dirinya anak Allah atau memanggil Allah itu Bapa adalah bentuk penghujatan karena itu menyamakan hakikat dia kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Disitulah orang-orang Yahudi menjadi marah. Siapakah orang ini yang telah menghujat Allah? Jadi kalau Bang Zuma tadi bilang bahwa tidak ditemukan kesalahan dia melanggar hukum Taurat dan sebagainya, itu betul, 100% betul. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Bahkan Pontius Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Tapi karena dia takut kepada orang-orang Yahudi, maka dia mengikuti kemauan orang-orang Yahudi itu. Dasar yang dikenakan adalah blasphemy, penghujatan. Itu loh. Jadi makanya kalau kita lihat, ya itulah dasarnya. Yesus sampai harus disalibkan karena penghujatan itu. Penghujatan itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini Bung, cerita yang saudara sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Farisi itu, syarat untuk kemudian menghukum mati Yesus itu tidak ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi cerita yang dibangun oleh kitab saudara mengatakan bahwasanya orang Farisi kemudian keberatan terhadap pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan, sehingga dia pantas kemudian dihukum mati. Ini cerita internal yang tidak ada pengesahannya dalam kehidupan orang Yahudi secara tradisi sampai hari ini. Itu tidak ada ditemukan. Nah, sehingga kemudian yang kita lihat, apa yang dijajakan oleh kitab saudara itu tidak diaminkan oleh orang Yahudi, tapi diaminkan oleh Romawi dan Yunani. Kenapa? Yang saya temukan adalah penulis mencoba untuk menyesuaikan budaya Romawi dan Yunani. Sedangkan kalau kita melihat dari Kristen sekarang, khususnya yang ada di Indonesia, mereka menerima buah pengajaran mengatakan bahwa darahnya Yesus, kematiannya Yesus di atas tiang salib adalah menebus dosa-dosa manusia. Dia sebagai korban penebus salah. Tapi sangat disayangkan, legalitas tentang kematiannya, bahwa dia adalah penebus dosa, korban penebus dosa, itu tidak ditemukan dalam kitabnya orang Yahudi. Sementara prosesi yang dilakoni oleh Yesus, kelahirannya, disunat, bait suci, kemudian kitabnya, dia khotbah dan seterusnya, itu adalah komponen kisi-kisi pengajaran daripada Taurat atau perjanjian lama. Nah, ini yang kita cari benang merahnya. Kalau hanya dikatakan sebagai anak Tuhan, saya rasa Efraim juga disebut anak Tuhan. Ya, banyak yang disebut anak Tuhan, bukan cuma Yesus. Salomo juga disebut anak Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak disalib? Kenapa mereka tidak diperlakukan seperti Yesus? Atau pada masa itu, pada saat Salomo diajarkan sebagai anak Tuhan, atau pada saat kemudian Efraim sebagai anak Tuhan, atau Israel atau Yakub sebagai anak Tuhan, kekaisaran belum berkuasa di tempat mereka, kekaisaran Romawi. Jadi tidak ada kemudian yang mengajarkan kepada Romawi konsep ini. Sedangkan ketika kemudian Yesus itu Romawi berkuasa atas tanah Yudea, Palestina, Yerusalem pada saat itu. Sehingga ajaran
yang diajarkan kepada orang Farisi murni itu adalah cerita independen yang dibuat untuk Romawi dan Yunani, bukan untuk Bani Israel. Nah, inilah yang membuat saya bertanya, kalau memang kematian Yesus itu pantas adalah karya Tuhan, berarti ada ditorehkan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan orang yang mengatakan dia anak Tuhan itu adalah wajar mati. Tapi yang kita lihat, yang saya bacakan kepada saudara, justru ya, sedikit lagi 30 detik. Justru kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 21 yang tadi, Imamat 21 perikop pun sangat jelas menceritakan, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok, pastilah ia dihukum mati. Nah, kalau itu betul, Yesus kemudian dipersembahkan untuk Theos, maka orang yang mempersembahkan itulah secara tradisi Yahudi yang harus dihukum mati. Tapi kan tidak. Imamat ini harus berlaku, tapi kan tidak. Artinya cerita Yesus mati di tiang salib itu hanya ada di internal Kristen aja. Demikian, silakan. Iya, Bang Zuma. Tadi kan saya sudah jelasin tuh. Tapi di Yesaya itu memang tidak dijelaskan secara persis apa kesalahan Sang Mesias itu sehingga dia akan disalibkan. Cuma di dalam Perjanjian Lama sudah disebutkan bahwa Yesus atau Mesias yang diutus itu akan menderita bagi bangsanya. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab nabi-nabi, terutama misalnya kitab Yesaya, akan kita lihat di sana bahwa Sang Mesias atau Yesus Kristus itu akan menderita secara menyedihkan atau tragis ya. Sebagai contoh nih, saya buka ya di kitab Yesaya 53 ya. Ini saya baca dulu supaya kita lihat konteks kenapa Yesus harus menderita. Nah, Yesaya 53 ayat 2 dan seterusnya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Yesaya terhadap Mesias itu. Di sini tidak diceritakan dia tertikam karena dia menghujat Allah, tidak. Tapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dan kembali saya bilang tadi, kenapa Yesus harus dihukum mati? Satu-satunya alasan yang ditemukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah hanya satu saja, bahwa dia telah menyamakan dirinya dengan Allah itu. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang lain atau dosa-dosa yang lain. Dan ini memang fakta dan tertulis di kitab Perjanjian Baru. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu merefer kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Mereka paham kalau Yesus menyebut dia anak Allah, ya dia tahu maknanya gitu loh. Jadi itu alasannya Yesus disalibkan, tidak ada alasan yang lain karena hanya penghujatan, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sudah jelas, kalau kita cari-cari di Perjanjian Lama, dosa dia tidak ada. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan di situ. Bukan karena dosa-dosa dia. Gitu Bang Zuma. Baik, yang perlu saudara pahami di sini yang pertama tentang Yesaya 53. Yang empunya kitab itu tidak pernah memahami bahwa itu adalah Yesus. Itu dulu. Itu kosong, kering, gersang pemberitaan tentang itu. Yang tahu tentang kitab ini adalah yang empunya kitab, bukan kita yang hanya terjemah. Itu satu. Yang kedua,
kalau Anda melihat di sana, oknum yang diceritakan adalah Mesias, kita harus tahu bahwa Mesias itu bukan cuma Yesus yang menderita, pernah melakoni apa yang dilakoni Yesus, dianiaya dan seterusnya, bukan cuma Yesus. Salomo juga menderita, Daud juga menderita, Saul juga menderita. Apakah kemudian mereka juga ini adalah cerminan daripada Tuhan yang harus mati? Tidak seperti itu poinnya. Coba Anda lihat bagaimana 1 Samuel menjelaskan penderitaan Daud. Dan dia juga adalah Mesias. Mesias itu adalah orang diurapin. Saul juga orang yang diurapin. Kores juga orang yang diurapin. Harun juga orang yang diurapin. Dan mereka rata-rata adalah orang yang teraniaya. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Jadi gugur saudara. Ketika Anda memetik 1 data, 2 data di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan Yesus yang Anda tuhankan itu sebagai Mesias yang kemudian pantas mati berdasarkan dengan karya Tuhan. Anda tidak akan temukan itu di situ. Ketiga, di dalam Yesaya 53, di situ jelas bahwa dia akan melihat keturunannya. Dan dia akan dikuburkan di antara orang-orang kaya. Yesus dikuburkan di antara penjahat, bukan orang kaya. Di situ ada kata Aser yang kemudian disalah terjemahkan oleh Lai. Dia mengatakan itu adalah penjahat, padahal itu adalah orang kaya. Nah, inilah kesalahan fatal yang secara terstruktur dilakoni oleh kitab saudara berdasarkan bahwa pemberitaan ini muncul internal Kristen saja. Yang mana orang-orang ini, orang-orang Farisi yang kemudian menjajakan konsepnya dan laku manis, laris manis ketika diajarkan kepada Romawi dan Yunani sampai hari ini. Bagaimana dengan orang Yahudi? Pemegang kitab Yesaya 53. Adakah yang kemudian memahami itu bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga? Ini hal yang menurut saya perlu dikaji lebih mendalam lagi. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi yang mengimani orang Yahudi yang dinusulkan untuk orang Yahudi tidak memahami seperti yang saudara pahamkan. Nah, untuk itulah kemudian untuk membenarkan pernyataan saya, yuk mari kita cari apa dasar pijakannya kemudian Yesus itu kudu harus mati di dalam perjanjian lama. Apa kesalahannya? Sehingga di dalam Ulangan 21 nomor 22 23, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Data 23-nya jelas dikatakan, janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman di atas pohon itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ini disipati oleh keadaan Yesus di dalam cerita kitab saudara. Sebab orang yang digantung secara terkutuk. Siapa yang terkutuk dalam cerita Kristen, internalnya Kristen? Yesus. Oleh karena itu harus memenuhi syarat. Kalau ini benar karya Tuhan, tunjukkan di mana karya Tuhannya. Apakah itu perintah atau itu Yesus memenuhi syarat menurut hukum Tuhan atau tidak? Nah, kalau tidak berarti ini murni karya dari orang-orang Farisi yang kemudian dijual kepada non-Yahudi. Silakan. Ya. Jadi kalau dibilang adakah orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada. 12 murid itu percaya. Itulah cikal bakal adanya gereja. Dan itulah cikal bakal adanya penyebaran Injil ke seluruh dunia. Banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada zaman itu memandang Mesias itu secara berbeda. Mereka memandang bahwa Mesias itu adalah Mesias yang datang secara Mesias politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka tunggu-tunggu waktu itu. Tetapi ternyata Mesias yang datang itu tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka pikirkan, karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mesias yang datang itu adalah Mesias yang rohani, yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Bukan dari perbudakan manusia. Gitu loh. Jadi, ya memang bangsa-bangsa Yahudi itu menolak Yesus. Dan karena mereka menolak Yesus, mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Mereka berusaha mencari kesalahan Yesus. Tapi tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya satu. Bahwa dia
dikatakan telah menghujat Allahnya. Itu aja, sesimpel itu. Kita nggak perlu ribut cari yang apa, yang mana, bagaimana. Simple. Yesus tidak berbuat salah. Tidak ditemukan satupun kesalahannya. Sudah dicari oleh orang Yahudi sejak dia mengajar usia 30 sampai 33. 3 tahun orang Yahudi membuntuti Yesus ke sana kemari. Tidak ditemukan. Itu loh Bang Juma. Jadi kita harus membiarkan teks Alkitab itu berbicara kepada diri kita sendiri. Jangan kita berhalusinasi atau mengharapkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan atau Injil itu. Injil itu mengatakan begitu, bahwa Yesus dituduh menghujat. Sampai Pontius Pilatus pun tidak bisa menemukan. Karena yang Pontius Pilatus cari adalah kesalahan atau salah secara hukum. Karena Pontius Pilatus itu adalah pemerintah pada waktu itu, raja. Sehingga dia kesulitan, dan karena desakan dan ancaman oleh orang-orang Yahudi, Pontius menyerah dan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Farisi itu. Jadi ada iri hati di dalam diri orang-orang Farisi. Karena klaim Yesus yang sangat-sangat luar biasa itu, mengaku dirinya setara dengan Allah. Sehingga waktu itu mereka kehilangan para pengikut. Ya, pamor mereka menjadi sangat rendah. Kemana-mana Yesus diikuti. Berbagai mujizat yang dia lakukan. Ya, dan pernyataan-pernyataannya yang luar biasa bahwa dia bisa mengampuni dosa. Dan dia membangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu yang dilihat orang. Itu loh. Oke, baik. Itu Bang Juma. Iya, baik. Dari narasi yang saudara bangun ini itu mementahkan nubuatan 53 tadi dari kitab Yesaya. Ternyata Yesus banyak digandrungi orang. Sementara Yesaya 53 dihinakan, dijauhi dari orang, dihindari. Sementara Anda mengatakan Yesus. Jadi semakin jauh dari perspektif pendalaman saya terhadap Bible akan kematian Yesus itu. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, atau Yesus itu mengajarkan kemudian agar orang ini tidak lagi terjerat dalam hukum dosa. Kalau kita melihat dalam perspektif pemahaman kitabnya orang Yahudi, dosa itu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itulah kemudian Yesus mengatakan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak daripada Bapa. Kehendak Bapa itu ya melakukan tuntunan, melakukan aturan, ketetapan dan hukum-hukumnya yang diajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan ketika dikatakan diperbudak dosa adalah mereka yang menghalalkan, memerdekakan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Yesus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Makanya saudara, orang Yahudi ketika mereka melanggar perintah jangan makan ini, jangan makan itu sama halnya mereka memperbudak diri mereka dengan dosa. Karena mereka hidup di dalam pelanggaran. Jangan makan babi misalnya. Dia makan, berarti mereka memperbudak diri mereka dengan dosa. Bagaimana dengan Kristen? Semua bisa. Oleh karena apa? Yesus sebagai tameng. Pembenaran Yesus sebagai tameng dalam perjanjian lama mana? Ternyata kitab saudara hanya menjadikan orang Farisi sebagai tameng. Tapi apakah itu sebagai kebenaran? Apakah itu bisa jadi alasan bahwa tendensi orang Farisi, kebenciannya kepada Yesus, karena Yesus banyak pengikut sementara secara politik mereka dijauhi oleh masyarakat di tanah Yudea pada masa itu, melahirkan sebuah hasil kesepakatan dia harus dibunuh. Artinya itu bukan karya Tuhan. Kematian Yesus disalib bukan karya Tuhan, tetapi karya orang Farisi. Dua pelanggaran yang Anda harus pahami. Yang pertama, tidak ditemukannya di dalam perjanjian lama ada indikasi kuat pantas dan tidak pantasnya Yesus itu dibunuh. Kecuali Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu satu. Yang kedua, Yesus dibunuh, harus mati dia. Tetapi ternyata kematian Yesus itu hanya diusung karena kebencian orang-orang Farisi. Jadi karya Tuhannya terletak di mana di situ? Tidak ditemukan. Supaya hal ini dianggap sebagai benar,
maka dipoles kematiannya, darahnya, lalu ditambahkan dosa warisnya, apalagi ajaran kasihnya, apalagi beritakan Injil kepada seluruh makhluk dan seterusnya. Ini diramu, diberikan kepada Romawi, diberikan kepada Yunani. Konsili-konsili menentukan kemudian Yesus dalam perkara ini sebagai Tuhan. Nah, ini disebarkan sampai ke Nusantara dan Anda imani hari ini. Bukankah secara Kristen mengatakan keselamatan itu datang dari Yahudi? Tapi mana? Dari Yahudinya mana? Ternyata keselamatan itu dari orang Farisi. Karena hasil daripada karya orang Farisi, Yesus disalibkan. Dan itu adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, akibatnya dosa. Sedangkan yang Anda imani, akibat dari upah perbuatan dosa orang-orang Farisi, tentara Romawi yang menjadi eksekutor pada masa itu, ternyata itu adalah buah keselamatan untuk Kristen. Apakah nyambung kira-kira? Tuhan mengatakan, jangan kau mempersembahkan. Orang yang persembahkan kepada dewa, terhadap anak manusia dipersembahkan, aku akan bunuh, dia akan dihukum mati. Lalu, itu dilanggar kemudian dengan meramu suatu konsep baru yang cuma diimani oleh non-Yahudi. Sekarang yang mana yang harus kita percaya? Atau kembali aja kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan dia diselamatkan, diangkat ke langit. Silakan. Baik, jadi saya akan membacakan kembali ya nubuat tentang kematian Sang Mesias itu. Jadi saya lanjutkan dulu supaya kita lihat konteksnya. Apakah di Perjanjian Lama ada memberi petunjuk tentang kematian itu? Kita baca ya, saya baca lagi ayat yang ke-6-nya ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan ini dalam huruf besar semua berarti Yahweh, telah menimpakan padanya kejahatan kita sekalian. Saya ulang lagi ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada siapa? Mesias yang akan datang itu, yang menderita itu. Kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ku di sini huruf besar, pemberontakan umat Yahweh, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan, huruf besar Yahweh, berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, Mesias itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini sangat menunjuk kepada Yesus Kristus itu. Ketika dia diadili di hadapan Pontius Pilatus, dia tidak membuka mulutnya untuk membela dirinya. Ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Bukan diambil dari dirinya, tapi dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Nah, inilah yang dilihat oleh orang Kristen. Makanya kekristenan itu ada. Di samping perbuatan-perbuatan mukjizat Yesus yang meneguhkan atau mengkonfirmasi bahwa dia datang dari surga sebagai utusan dari Bapaknya. Jadi, sudah jelas di Perjanjian Lama memang dinubuatkan, dan Bapa sendiri atau Yahweh itu sendiri yang berkehendak meremukkan dia di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Adapun orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang menjadi pendakwa-pendakwa Yesus, itulah cara yang dipakai oleh Allah itu, bahwa dia memakai manusia. Dia membiarkan sejarah itu terjadi, bahwa manusia, orang-orang dengki, para pendosa-pendosa lah yang akan menyerahkan Yesus. Jadi begitu, kalau dibilang itu jasanya orang Farisi, tidak, karena di Perjanjian Lama sudah dikatakan bahwa itu kehendak Bapa, membiarkan anak domba itu dibantai di atas kayu salib. Itu dasarnya. Jadi sudah dinubuatkan. Tidak ujuk-ujuk ada di Perjanjian Baru, tidak. Apa yang dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu adalah Perjanjian Lama. Mereka belum memegang kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang dipelajari atau dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu, ya memang Perjanjian Lama ini, dan termasuk kitab Yesaya ini. Gitu loh Bang Juma. Jadi itu memang berkesinambungan dan memang kehendak Bapa di surga. Seperti itu. Baik. Yang Saya pertama boleh ya, nambahkan enggak sedikit? sedikit Bang, habis ini Bang. Habis ini Bang. Oke. Iya, habis ini ya. Jadi gini Bung, saya sebagai seorang Muslim itu sangat prihatin kepada saudara-saudara Kristen ini. Kenapa saya prihatin? Karena teman-teman Kristen itu tidak mengindahkan pesan-pesan Yesus. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, orang-orang yang jadi pengikutnya tidak mengikuti ajaran Kristen. Apa yang dipesankan oleh Yesus? Ada apa ahli kitab itu diwaspadai? Nah, ternyata ahli kitab itu setelah kita berjalannya waktu, berputarnya zaman, ahli kitab ini lihai membentuk sebuah cerita dari Torah atau ajaran nabi-nabi terdahulu untuk kemudian diramu, karena mereka adalah ahli tafsir orang Farisi itu. Orang Farisi itu adalah orang hebat, mereka punya sekolah. Makanya Yesus meminta waspada kepada mereka. Salah satu daripada pesan Yesus itu, ini dia akibatnya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa di kitab Yesaya 53 sudah diceritakan seperti ini, sehingga di dalam kitab kami, kitab Anda itu dibuat oleh siapa? Ahli kitab. Mari kita ulas sedikit tentang apa yang Anda uraikan. Di dalam Yesaya 53 nomor 6 tadi, apa yang Anda ceritakan, bagaimana penganiayaan, kemudian dia terzalimi, bilur-bilurnya kemudian dijadikan sebagai acuan. Saya katakan kepada saudara untuk yang kedua kalinya, setiap utusan Tuhan, setiap Mesias, setiap orang yang diurapi, yang datang kepada mereka, tidak terlepas juga Musa mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada alasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengambil data nomor 7, dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Di sini kelalaian daripada ahli kitab. Dia tidak terlalu jeli bahwa catatannya kelak akan dikonsumsi juga dengan bangsuma, dengan orang Islam. Di dalam kitab saudara, Matius 26 nomor 55 jelas sekali diceritakan begini. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Apakah ini kena terhadap nubuatan terhadap hal di atas? Setelah dia di atas tiang pun dia masih teriak, "Eli, Eli, lama sabak." Gugur nubuatan ini kalau dianggap ini adalah penyampaian untuk Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, percuma Anda mengambil kitabnya orang Yahudi kalau yang mempunyai kitab tidak mengimani seperti apa yang Anda imani.
Kedua, kitab yang Anda pegang hari ini itu adalah kitab orang yang patut diwaspadai menurut Yesus. Waspada kepada ahli kitab, waspada kepada orang Farisi. Penulis kitab saudara adalah orang Farisi, adalah ahli kitab, orang yang melakukan kemudian penyelidikan. Jadi kalau dia selidiki kitabnya orang, kemudian dia catat semuanya, apa yang penting kemudian dijual kemudian ke Romawi dan Yunani hingga laku, sehingga ada Bible apokrifa yang tidak pantas kemudian dijual kepada Romawi dan Yunani. Karena kenapa? Konsep Injil apokrifa tidak akan laku di sana. Nah, ini dia yang perlu Anda pahami. Jadi sah-sah saja kemudian ketika saudara beriman, Yesus begini, Yesus begitu, dia sudah dinubuatkan, sah. Kenapa? Anda adalah pengikut orang Farisi. Anda adalah pengikut daripada ahli kitab. Membaca kitabnya orang, kemudian membuat sebuah cerita untuk Romawi dan Yunani. Demikian. Oke, saya tanggapi lagi. Jadi tadi Bang Juma Saya boleh bilang nambah nggak bahwa- sedikit? Halo? Host, selamat malam host. Saya dulu ya. Habis saya, Bori. Jadi tadi Bang Juma bilang bahwa dia ternyata membuka mulutnya. Jadi maksud daripada ayat itu bukan membuka mulutnya berarti dia tidak bisa berbicara. Yesus berbicara. Tetapi konteksnya ketika dia diadili atau dituduhkan bermacam-macam atau penghujatan terhadap Allah, Yesus tidak membela dirinya. Itu maksudnya dia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak menghindari proses hukuman itu. Dia membiarkan itu terjadi supaya pada akhirnya dia mati di kayu salib. Dia tidak lari. Jadi jangan dimaknai secara biasa-biasa, tetapi kita harus melihat maknanya. Maknanya adalah Yesus membiarkan dirinya diadili, dihukum. Dia tidak membela dirinya, tidak melarikan diri atau mengeluarkan alibi-alibi, tidak. Yang kedua tadi Bang Juma bilang bahwa kitab-kitab suci orang Kristen itu atau Injil itu dituliskan oleh orang-orang Farisi. Tidak. Kitab-kitab suci orang Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Bukan orang-orang Yahudi lagi. Maksudnya bukan penganut-penganut agama Yahudi yang seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Kecuali satu, Paulus. Paulus memang tadinya orang Farisi, tetapi dia telah bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang Farisi telah memutarbalikkan cerita, justru tidak. Kenapa? Sampai pada waktu Yesus disalibkan dan mati dan bangkit dari antara orang mati, orang-orang Farisi itu masih berusaha untuk mengaburkan fakta itu dengan mengatakan bahwa Yesus telah dicuri. Mereka ingin membuat suatu cerita bahwa Yesus tidak betul-betul mati, bahwa Yesus tidak betul-betul bangkit, tetapi dia telah diambil mayatnya. Itulah usaha terakhir orang-orang Farisi itu. Ternyata tidak bisa dibohongi. Karena apa? Yesus pada akhirnya muncul, menunjukkan dirinya kepada orang murid-muridnya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dan tampil di hadapan murid-muridnya, murid-muridnya itu menjadi siap untuk memberitakan Injil, siap mati untuk iman itu, karena mereka lihat ternyata Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka rela pergi memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh guru-gurunya itu. Begitu jalan ceritanya Bang Juma. Jadi tidak ada orang-orang Farisi, justru orang Farisi itu ingin membuat suatu berita yang berbeda bahwa mayat Yesus itu udah hilang, dicuri, bukan bangkit, begitu. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Begitulah Bang Juma. Oke, boleh saya tambah sedikit ya host. Selamat malam semuanya. Iya, silakan. Malam. Silakan. Bang Andi, Bang Zuma, jumpa lagi. Sudah lama tidak naik ke Kombal Mbak Hesti ini. Mengenai kenapa Yesus dibunuh, kenapa Yesus disalibkan, itu sebenarnya sesuai dengan hukum Taurat di Perjanjian Lama. Saya baca saja ya, kenapa dia dibunuh. Teman saya tadi, Bro Oten sudah menjelaskan secara panjang lebar bahwa Yesus dibunuh karena dia dianggap menghujat Allah. Saya hanya menambahkan di mana ayat-ayatnya mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kita baca saja di Markus 2, pasal 6-7, pasal 6-nya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7-nya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Kemudian di Yohanes 10:33, Yohanes pasal 10 ayat 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu di Matius 26 ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi seperti yang teman saya tadi bilang bahwa memang Yesus itu dihukum mati karena dia dianggap menghujat Allah oleh para tua-tua Israel ataupun kaum Farisi. Sesuai dengan hukum Taurat atau hukum imamat, bahwa orang yang menghujat Allah itu hukumannya mati. Nah, ini dimuatkan dalam Perjanjian Lama. Saya bacakan ya. Di Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Nah, jadi para tetua Yahudi tadi berinisiatif untuk menghukum Yesus supaya dihukum mati itu dasarnya di hukum Taurat yang mereka pegang. Karena mereka adalah tetua Israel yang masih berpegang pada hukum Taurat. Jadi dasarnya ada, Bang Suma. Kenapa Yesus itu dihukum mati? Di kitab Taurat itu, kitab iman itu kitab orang Israel, kitab orang Yahudi. Disebutkan bahwa siapa yang berani menghujat Tuhan harus dihukum mati, itu dasarnya kenapa Yesus dihukum mati. Saya pikir itu aja, saya cuma tambahkan dari teman saya tadi berdasarkan pasal-pasal ataupun ayat-ayat dari Alkitab. Terima kasih host. Selamat malam. Oke, selamat malam. Gurunda, cek. Oke. Assalamualaikum. Iya, silakan Mas. Dikit masuk ya Gurunda ya. Iya. Nah, ini yang tadi aku tanyain ke Brother Samuel Manaf itu loh, Kang kawanku. Di Taurat ada yang kalau menghujat nama Allah dihukum mati gitu. Terus kenapa Yesus dihukum matinya pakai cara Romawi? Ini Allah Israel atau Allah Romawi ini yang nebus dosa manusia ini? Nah, aku tuh agak bingung di situ, Gurunda. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, silahkan. Iya, baik, saya tanggapi dulu Dinda ya, terkait dengan Imamat 24 yang saudara kita bawa. Sejak kapan Yesus itu menghujat nama Tuhan? Yesus tidak pernah menghujat nama Tuhan. Bahkan Yesus menurut kitab saudara, dia memuliakan nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Jadi lagi-lagi Anda tidak kena terhadap apa yang dipertanyakan. Yesus tidak pernah menghujat Tuhan. Menghujat nama Tuhan itu nggak pernah. Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda bacakan, di situ ada Shem. Shem itu adalah nama. Yesus mana menghujat nama Tuhan? Tidak ada. Terus kalau dasar pijakan itu kemudian Anda jadikan sebagai dasar pijakan, nggak kena, nggak nyambung dia ke sana. Oke, gugur itu ya. Terus kemudian saudara saya, saudara otentik ya, ketika saudara bernarasi kemudian bahwa penulis kitab saudara itu bukan orang Farisi. Lalu kemudian ketika Anda membaca dalam Yesaya 53, Yesus tidak membuka mulutnya. Anda nggak bisa lari, Bung. Keadaan yang ada dalam kitab saudara yang harus dan mau tidak mau, Anda harus terpaksa mengakui bahwa itu gugur. Di dalam kitab saudara sendiri, pada saat Yesus itu dihakimi di persidangan, imam besar kemudian bertanya kepada dia, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus melakukan perkataan-perkataan, melakukan perlawanan, bahkan dia teriak-teriak. Lalu kemudian apa yang menjadikan dasar pijakan Anda mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan penulis kitab saudara. Penulis kitab saudara itu ahli kitab. Kalau dia bukan ahli kitab, Anda tidak mengakuinya sebagai ahli kitab, berarti dia orang awam.
Kalau Anda mengakui dia orang awam, apakah masih pantas Anda mengatakan catatannya itu adalah sebuah kebenaran? Ayo. Penulis kitab saudara harus ahli kitab. Kalau tidak ahli kitab berarti itu karangan bebas. Orang biasa berarti yang nulisnya. Penulis kitab saudara harus orang Farisi. Karena orang Farisi itu adalah orang yang terpelajar. Orang yang bersekolah. Orang yang memahami tentang kitabnya orang Yahudi. Dengan demikian, Anda maju salah, mundur juga salah. Anda mengatakan bukan ahli kitab, parah. Anda mengatakan bukan orang Farisi, parah juga. Anda mengatakan orang awam, lebih parah lagi. Jadi inilah yang saya katakan bahwasanya mau lari kemanapun, kesalahan tetaplah salah. Meski dia dipaksakan untuk menjadi benar. Ya, laksana Anda kemudian ingin menegakkan benang basah, itu mustahil terjadi. Oleh karena itulah kemudian ada bantuan dari saudara Salomo. Oh ada di perjanjian lama. Yang mana? Di dalam Imamat 24 nomor 16 dikatakan seperti ini. Sejak kapan Yesus menghujat nama Allah, nama Tuhan? Yesus datang memuliakan nama yang kau berikan kepadaku. Sampai teman Kristen bernarasi, oh nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus katanya. Gak ada Yesus itu menghujat nama Tuhan. Ya saya kira gitu dari saya ya saudara-saudara. Iya silakan. Oke, jadi Silakan Pak ya Otentik. betul bahwa Yesus tidak pernah menghujat Allah itu benar, saya setuju dengan Bang Zuma. Yesus tidak pernah menghujat Allah. Tetapi dalam pandangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Israel itu, ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya adalah anak Allah itu dan memanggilnya sebagai Bapa, mereka ingat perjanjian lama bahwa ya siapa yang memanggil Allah itu Bapaknya dan dia anaknya, itulah bentuk penghujatannya. Jadi bukan Yesus sendiri yang melakukan penghujatan, tetapi dalam pemahaman orang-orang Yahudi itu, ketika mereka mengingat perjanjian lama, kitab Taurat mereka menyimpulkan bahwa Yesus ini melakukan penghujatan. Nah pertanyaannya sekarang, betulkah Yesus menghujat? Sesuai dengan pandangan orang-orang Farisi ini, kita melihat dari kesaksian-kesaksian dia, dari perbuatan-perbuatan dia, dari kuasa dia. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengampuni dosa. Hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Itulah yang mengkonfirmasi pernyataan dia bahwa dia adalah anak Allah atau Allah itu Bapaknya. Dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi. Itu loh. Sudah jelas bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah, dia tidak pernah menghujat Allah. Tetapi tuduhan yang dituduhkan kepada dia adalah penghujatan Allah. Itu datang dari orang-orang Farisi. Untuk bagaimana caranya supaya Yesus ini harus mati. Yang kedua, tadi Bang Zuma bilang bahwa kitab suci itu harus ditulis oleh ahli-ahli kitab. Berbeda. Dalam kitab orang Kristen perjanjian baru itu tidak seperti itu. Tidak ada konsepsi yang harus mempunyai syarat A, B, C, D seperti itu. Nggak ada. Fakta sejarahnya yang harus kita lihat. Bahwa kitab suci itu memang ditulis oleh orang-orang awam. Kenapa orang-orang awam atau bukan ahli-ahli agama? Karena ahli-ahli agama sebenarnya tidak mau berita tentang Yesus ini. Mereka menutupi. Makanya cerita atau kisah tentang Yesus itu diilhamkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang awam, bukan ahli-ahli agama. Jadi pengertian ahli kitab itu berbeda di situ. Ahli kitab itu bukan berarti dia harus seorang scholar atau sarjana yang mengkonsep atau mengarang satu kitab, bukan. Kitab-kitab Injil itu lebih tepat disebut kesaksian. Sebagai laporan saksi mata, laporan cerita. Bahwa ada yang namanya Mesias, yang begini dan begitu. Jadi bukan satu kitab undang-undang atau kitab hukum.
Bukan, itu kitab sejarah, kitab kesaksian. Gitu loh. Jadi jangan dipakai konsep dari mungkin dari agama Bang Zuma kepada konsep perjanjian baru itu. Dia bukan hukum yang turun dari langit, bukan. Dia bukan didiktekan, bukan. Tapi dia ditulis karena ada inspirasi, ada dorongan. Dan karena ada kebutuhan untuk membukukan kisah Yesus itu. Supaya tidak terjadi pembiasan cerita. Itu yang terjadi, makanya keempat kitab Injil itu ada dan surat-surat para rasul itu ada. Supaya orang tidak salah. Karena pada waktu itu tidak ada kitab perjanjian baru, tidak ada. Selama berpuluh-puluh tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, nggak ada. Mereka hanya meyakini Yesus itu Mesias sesuai dengan kitab perjanjian lama. Jadi yang mereka pelajari adalah kitab-kitab perjanjian lama. Belum ada namanya kitab perjanjian baru. Tetapi karena mulai ada orang yang menafsirkan bermacam-macam atau berbeda tentang Yesus itu, dan ada mungkin kesimpang siuran di sana sini, maka dibukukan cerita itu. Makanya dia mengatakan, setelah aku selidiki, maka aku membukukannya secara teratur bagimu. Jadi kitab-kitab perjanjian baru itu harus dipandang sebagai kitab kesaksian. Bukan kitab hukum yang turun dari langit. Bukan seperti itu. Jadi bukan ditulis oleh ahli-ahli Taurat, bukan. Begitu yang bisa saya jelaskan. Saya tambahkan sedikit. Apa dasarnya kita harus percaya pada kitab yang datang belakangan yang mengatakan Yesus tidak disalib? Apa dasarnya? Ya kan tidak ada dasar. Itu konteksnya beda Pak. Pak Charlie, itu konteksnya beda. Tahan dulu ya Pak ya, tahan dulu biar Gurunda Zuma ini. Bapak tahan dulu ya. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah tidak ditanyai tentang apa yang dia lakukan. Allah tidak ditanya. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi ketika kemudian Anda bertanya apa dasarnya? Ya dasarnya Allah ingin menyelamatkan utusannya. Itu dulu. Nah sekarang ketika berbicara mengenai Al-Quran, itu berarti Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang yang kemudian dilindungi oleh Allah sehingga ia datang untuk yang kedua kalinya nanti untuk mempersaksikan kebenaran yang sebenarnya. Bahwa dia hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Al-Quran menjelaskan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran menerangkan Pak, penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada. Tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Contoh, ini datanya nih. Kalau di Al-Quran kan sudah final bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, selesai. Tidak ada perkara setelahnya. Nah, kemudian kitab saudara mengatakan ada pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Ingat, penyelidikan Lukas itu berdasarkan dari cerita yang kemudian dibangun awal, pertengahan, dan akhir. Itu cerita di dalam kitab saudara. Anda sudah mengakui bahwa itu bukan ahli kitab. Oke, berarti orang awam. Tapi seawam-awamnya, ketika dia bercerita, itu ceritanya lengkap dia. Artinya menguraikan sebuah pembahasan yang ceritanya itu bisa diketahui dari awal, pertengahan, kemudian klimaksnya, lalu kemudian terakhir daripada cerita itu, penutup. Lukas 22 menjelaskan gini, di nomor 16, ini Lukas 22. Aku Yesus berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Apa yang tidak dimakan oleh Yesus di sini? Roti. Itu sudah lain. Jangan motong. Bukan Pak Charlie. Bukan Pak Charlie, maksud saya gini. Untuk supaya saya sebagai Muslim melihat perspektif kebenaran Al-Quran itu saya bisa buktikan berdasarkan kitab saudara. Di dalam Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti beragi lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Sedangkan setelah kebangkitan orang dari kubur, ya, di dalam Lukas 24,
setelah dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya nantinya, di dalam nomor 30-nya, Lukas 24, Yesus di sana, oknum yang bernama Yesus itu makan roti. Sekarang saya tanya kepada Pak Charlie, tadi Yesus berjanji tidak akan makan roti. Begitu ada orang yang sudah disalibkan, makan roti ternyata dia. Yesus berbohong atau Yesus lain? Tunggu, sabar. Itu yang sabar. Itu yang pertama. Sabar, Bang. Di dalam Matius 26, sabar. Ini yang kedua. Yang kedua, sabar. Sabar, Pak. Sabar. Yang kedua, Matius 26 nomor 29. Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Artinya setelah kiamat. Tapi ternyata di dalam Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur. Jadi ada dua. Satu berjanji tidak makan roti, tapi ada yang makan roti. Satu berjanji tidak minum anggur, tapi ada yang minum anggur. Endingnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 11 nomor 8, orang yang benar diselamatkan dan dari kesukaran. Lalu orang yang fasik menggantikannya. Jadi orang yang benar itu diselamatkan, orang fasik menjadi pengganti. Amsal 21 nomor 18, orang yang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan orang yang berkhianat dipakai untuk menggantikan orang yang baik, orang yang saleh. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Data di dalam kitab saudara itu nyata betul. Silakan. Saya tanggapi ya. Sekarang begini Pak ya, kita bicara tentang logika Pak ya. Kita bicara akal yang sehat ya. Ya. Kalau diserupakan berarti orang lain yang disalib. Ya kan? Nah, kalau orang lain disalib seumpama nih, Anda tidak mencuri, Anda ditangkap, kira-kira Anda berteriak enggak? Oh, saya bukan perampok, Anda perampok itu nama Teddy, saya Jumba. Saya bukan Teddy. Kok kalian tangkap saya kayak gitu loh. Ya kan gitu, pasti gitu kan terjadi kan. Logikanya kan begitu Pak. Kayaknya si Charlie harus di. Oke, lalu bagaimana dengan dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi? Orang yang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu gimana itu Pak Charlie? Ya, silakan. Saya aja ya. Oke. Maaf ya Pak Charlie. Ya kan? Ya. Jadi gini Bang Juma. Kenapa lagi? Aduh. Jadi begini Bang Juma, tadi Bang Juma kan bawa Amsal ya. Sementara kita tadi sudah mengupas yang namanya kitab Yesaya 53. Jadi tidak mungkin dua kitab itu saling bertabrakan. Jadi beda itu pemahaman yang Bang Zuma bawa di kitab Amsal itu. Itu tidak ke situ konteksnya. Konteksnya berbeda. Tetapi Yesaya 53 itu konteksnya jelas bahwa akan ada Mesias yang menderita dan mati. Itu yang harus kita pegang. Jangan kita lari ke sana kemari mencari ayat-ayat yang kira-kira mendukung pemahaman kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus konsisten, gitu loh. Jadi Yesaya 53 tadi nggak usah lagi kita baca secara utuh, tapi itu sudah jelas. Dia merujuk kepada Mesias yang membiarkan dirinya mati atas tuduhan penghujatan kepada Allah itu. Yang kedua tadi tentang masalah roti. Yesus memang setelah kebangkitannya tidak makan roti beragi lagi. Jadi konteks dari yang Lukas berapa tadi itu? 22 ayat 16 itu konteksnya adalah mereka sedang merayakan perjamuan Paskah. Dan dalam perjamuan Paskah itu, tradisi mereka adalah memakan roti tidak beragi. Jadi setelah itu memang Yesus tidak akan makan roti beragi lagi karena dia tidak menjalani Paskah lagi. Yang dia makan setelah kebangkitannya itu adalah roti biasa untuk mengenyangkan perut. Jadi itu dua hal yang berbeda Bang Juma. Jangan disama-samakan. Kita harus melihat perikop itu secara keseluruhan. Roti apa yang dimaksud? Begitu. Ya, jadi saya udah jawab dua-duanya tadi. Ya, baik. Itu aja sih. Nggak bisa boleh ya? lebar lagi. Oke. Bung.
Yesaya 53 saya sudah jelaskan kepada saudara. Semua Mesias itu mengalami hal yang sama. Dan di situ mereka tidak menemukan pengkhianat. Pada kehidupan Yesus, ini kita semalaman mencari data. Apa yang menyebabkan Yesus kemudian bisa dibunuh? Tidak ada kita temukan. Kecuali adanya pengkhianat di antara murid-muridnya. Sekarang Yesaya 53 bercerita tentang pengkhianat. Tidak ada. Sabar. Sementara di dalam kehidupan Yesus berdasarkan cerita yang ada dalam kitab saudara, jelas sekali membahas tentang adanya 12 murid dan salah satunya di antara mereka adalah iblis. Itu kata Yesus. Iblis inilah pengkhianat ini, maka berlaku Amsal. Dia orang benar, dia orang suci, dia orang tak bersalah, maka harus didudukkan Amsal 21 nomor 18. Orang yang tidak bersalah, orang yang dipakai, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus jujur apa tidak? Jujur. Muridnya salah satunya yang iblis itu pengkhianat atau tidak? Pengkhianat. Kenapa nggak berlaku data ini? Kenapa harus dipaksakan Yesaya 53? Kenapa harus minta di data kitabnya orang lain, kalau kitab orang lain pun kena terhadap pembebasan Yesus? Ingat, ini cerita yang harus Anda pahami. Di dalam Matius 4, iblis itu mengetahui hal-hal yang gaib. Iblis datang mencoba Yesus. Apa yang dikatakan oleh iblis? Jika engkau benar adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau, bahwa dia Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang terjadi? Betul, iblis benar. Di dalam Mazmur 91 jelas sekali anak Tuhan disiapkan malaikat untuk menatang kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Berlaku kepada Yesus. Yes. Buktinya apa? Yesus yang dicobai. Yesus yang mengalami. Berarti sebagai anak Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 harus berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sedikit. Lalu kemudian kita bandingkan dengan pernyataan Lukas, orang yang awam menurut saudara. Dia mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44 sampai nomor 44 sampai 46. Dia mengatakan, tentang aku ada tertulis di Taurat, Zabur dan kitab para nabi bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis katanya di dalam Taurat. Tapi begitu kita selidiki di Taurat, tidak ada di Taurat tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada di Taurat. Iblis lebih jujur daripada Yesus di dalam Lukas 24. Atau akibat dari awamnya dia, sampai apa yang dituliskan itu tidak terbukti betul ada di dalam hukum Taurat. Nah, ini adalah satu kenyataan yang mau tidak mau Anda harus telan dengan pahit. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi kita harus konsisten tadi. Yesaya 53 itu, walaupun Bang Juma tadi bilang bahwa semua nabi-nabi bangsa Israel akan dihukum ya, dihukum mati lah, katakan seperti itu. Ya betul, Yesus salah satu dari antara mereka. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus ini berbeda dan unik daripada apa yang dialami oleh nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu mungkin mati karena dia untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka, untuk diri dia sendiri atau untuk kesalahan dia. Tetapi untuk Yesaya 53 ini tidak seperti itu ceritanya. Karena dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Mesias yang satu ini berbeda. Bukan seperti nabi-nabi yang lain. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, setelah sekian lama Allah berbicara melalui nabi-nabinya, tidak ada yang mendengar, maka dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Itulah Yesus Kristus itu. Dikonfirmasi di sana. Jadi Yesaya 53 ini kita harus lihat secara eksklusif. Karena dia menanggung dosa-dosa manusia, bukan menanggung dosanya.
Begitu. Terus tadi apalagi tadi itunya poinnya saya juga jadi lupa. Tapi ini kita lihat Yesaya 53 ini harus kita lihat secara teliti. Ini tidak bisa disamaratakan kepada semua nabi-nabi. Karena sangat-sangat jelas dia bilang tertikam karena pemberontakan kita. Bukan karena dosa dia. Seperti itu, Bang Zuma. Konsisten aja dengan itu. Oke, Bung. Nggak usah cari ayat-ayat lain untuk mendukung pemahaman untuk menggugurkan Yesaya 53 ini. Sama. Ini sudah tidak bisa digugurkan Sama. lagi. Saya pun mengatakan Anda tidak usah mengambil data lain selain daripada Amsal 21:18. Sama. Saya pun mengatakan begitu. Kenapa? Yesus itu orang baik dan ada pengkhianat di antara Yesus. Sama, Bang. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan narasi Yesaya 53 nomor 31 sampai 12 misalnya, saya katakan kepada saudara, Yesaya 53 itu adalah keadaan Bani Israel secara menyeluruh. Kenapa saya katakan demikian? Orang Israel adalah orang pilihan. Datang Nabi kepada mereka, datang Mesias kepada mereka, Mesiasnya dianiaya dan seterusnya untuk Bani Israel. Bani Israel itu sangat dimanjakan oleh Tuhan. Bani Israel itu sangat disayangi oleh Tuhan. Sehingga meskipun para nabi datang kepada mereka, mereka aniaya, mereka zalimi, mereka bunuh demi untuk mereka, tapi mereka tidak sadar. Bagaimana Musa teraniaya, bagaimana Salomo teraniaya, bagaimana Daud teraniaya, bagaimana para nabi, bahkan sampai di dalam kitab saudara diceritakan Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, hai orang munafik, sebab engkau membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan kepada nabi-nabi. Ini karakter mereka memang gemar membunuh nabi-nabi. Sehingga Yesus mengatakan, tetapi demikian kamu bersaksi tentang dirimu, kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Nabi-nabi ini para Mesias. Mesias ini rela menderita, rela teraniaya, rela kemudian disolimi, rela kemudian berluka-luka dan seterusnya. Demi untuk Bani Israel. Sampai ke Babilonia. Penganiayaan sampai mereka dibuang, teraniaya mereka. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Tuhan senantiasa memanjakan beliau, Bani Israel. Jadi yang dimaksud Yesaya 53 itu adalah penderitaan, kondisi, keadaan Yerusalem Bani Yakub secara keseluruhan, bukan oknum. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, apakah Yesus punya keturunan? Tidak, yang punya keturunan adalah Bani Israel dan Bani Yehuda. Apalagi? Apakah yang dikatakan, apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah orang kaya? Tidak ada. Apakah di tengah-tengah orang jahat? Tidak. Di dalam Yesaya 53 bukan orang jahat, tapi orang kaya. Apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah, disalibkan di tengah orang jahat? Orang kaya? Tidak. Disalibkan di antara orang penjahat. Nah, kemudian kalau saudara mengatakan bahwasanya makan roti dan seterusnya, Yesus menjelaskan apa pada saat itu rupanya? Dia tidak akan makan roti lagi. Tetapi faktanya, roti yang digunakan dalam prosesi upacara Lukas 24:30 itu adalah roti yang sama yang dimakan yang disumpahi pada saat di dalam Lukas 22 itu. Itu cerita yang kemudian jelas sekali adanya kontradiksi. Tidak mau makan roti dan faktanya makan roti. Belum lagi yang tidak mau minum anggur tapi minum anggur. Jadi kalau Anda mengatakan jangan Anda serong dari Yesaya 53, saya juga ingin mengatakan kepada saudara, jangan Anda serong dari Amsal 21 nomor 18. Silakan. Mungkin ada teman lain dari Muslim yang bisa menggantikan saya. Waktu dan tempat disilahkan. Bang Zuma istirahat dulu ya. Aduh. Jadi gitu. Ini sebenarnya kan pembahasan udah berulang-ulang Bang Zuma. Ya sudah kembali lagi ke belakang. Yesaya 53 itu dengan jelas menunjuk itu adalah orang pribadi, bukan kepada suatu kaum. Itu menunjuk kepada satu figur. Makanya dikatakan dia. Itu satu orang dan itu ditujukan kepada satu tokoh atau figur. Dan semua hal ini tepat dengan apa yang terjadi dengan diri Yesus Kristus itu.
Jadi Nanti nggak usah kita mengembangkan cerita-cerita yang tidak sesuai lagi dengan Yesaya 53 ini. Kita pegang aja ini. Adapun tadi Bang Zuma bawa Amsal yang itu berbeda konteksnya. Itu bukan tentang Mesias. Itu berbeda nanti jauh sekali. Gitu loh. Dan tadi yang masalah roti itu saya ulangi lagi. Yang dimaksud Yesus itu adalah tidak makan roti tidak beragi. Yang mana roti tidak beragi itu sebagai roti yang dimakan pada saat perjamuan Paskah. Berbeda dengan roti yang dimakan Yesus setelah kebangkitannya. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disamakan. Itu aja jawaban singkatnya. Guruna, aku masuk ya. Iya, silakan deh. Di Lukas 22 itu tidak ada roti ragi di situ ya, roti beragi. Ada di ayat yang ketujuhnya, Bang. Coba dibaca dulu secara lengkap. Itu memang tentang roti beragi. Roti tidak beragi. Dibaca aja dari atas. Ya, soal roti. Tunggu. Balik cari tunggu. Gua mau masuk ini. Kita akan main data dulu. Kita akan open cam. Google yang kukasihi keluarlah. Jadi Yesaya 53 itu Yesus itu individu ya, bukan bangsa dia ya. Menurut Ana? Pertanyaan apa itu? Oh iya sih, aku kira bangsa gitu. Makanya aku kok bingung gitu. Kenapa di Yesaya 53 nomor 8 Yahudi itu bilangnya begini. From imprisonment and from judgment he is taken, and his generation who shall tell, for he was cut off from the land of the living. Because of the transgression of my people, a plague befell them. Jadi mereka kena tulah gitu. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku, mereka kena tulah gitu kata Yahudi ya. Kenapa ya? Di sini loh. Ayat berapa tadi? Ayat 8 ya? Ayat 8, ayat berapa tuh? Iya. Halo? Ayat berapa, bro? 50. Aduh, putus-putus ya? No. Aduh. Dinda Kores putus-putus, Dinda. Bang Kores, Suaranya putus-putus. monitor. Putus-putus. Apaan? Tuh. Putus-putus. Monitor. Putus-putus Bang Kores. Bang, suaranya. Masih astagfirullah sinyal. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Itu kan sudah kelihatan datanya Bang Kores. Ditutup aja kameranya, lalu di ini dibacakan ulang. Udah bagus belum? Ya, coba. Ya, lumayan lah. Oke sip ya. Jadi Yesus itu individu. Kok dia 53 apa? Robot. Bang Kores. Yesaya berapa? Bang Kores. Yesaya berapa, Pak? 53. Tapi si Jaki cuma nganterin dong. Dimatikan aja kameranya Bang Kores. Disebutin aja ayatnya di mana, dimatikan aja kameranya. Ya, udah deh. Iya, dimatiin aja kameranya, disebutin ayatnya. Yang penting udah kelihatan. Itu udah kelihatan tadi tuh. Oke, lanjut. Ya, jadi Yesaya 53:8. Yesaya 53 nomor 8 dalam Bang Kores turun dulu itu jaringannya gak bagus tuh. Turun dulu Bang. Suaranya tuh gak bagus. Nah, sekarang gimana? Udah bagus dong kalau sekarang? Sekarang bagus. Bagus. Sekarang udah bagus dong? Sudah. Wah, cakep banget ya. Jadi di Yesaya 53 nomor 8 di kitabnya Yahudi
Hilang suaranya, lagi hilang. suaranya. Suaranya hilang. Iya ya, di kitabnya Yahudi, di sana dikatakan kalau pelanggaran yang dilakukan oleh bangsaku, oleh karena itulah tulah menimpa kepada mereka, gitu loh. Yahudi loh. Kalau Yesus individu, kenapa nggak tulah ditimpakan kepada dia, kok kepada mereka gitu? Kok bisa gitu ya? Nggak, bang apa nih? Bang Kores kurang jeli membacanya, kurang teliti. Coba baca lagi secara teliti. Oke. Saya baca Because dari of the sini ya. transgression of my people, a plague befell them. Kenapa nggak a plague befell him? Baca yang terjemahan aja, baca yang terjemahan bahasa Indonesia. Oke, yang terjemahan Indonesia ya. Karena pelanggaran dari umatku, maka tulah ditimpakan kepada mereka. Yahudi punya. Wah, itu baca terjemahan yang mana itu? Ini berbeda. Terjemahan Yahudi. Saya baca terjemahan baru. Saya baca terjemahan baru. Ya. Terjemahan baru punya Kristen, punya Yahudi. Terjemahan baru milik Kristen dong. Masa milik Yahudi? Waduh, pantesan ya, iyalah. Beda ya, nggak nyambung kita jadinya. Soalnya aku bacain yang punyanya Yahudi lah seharusnya. Iya, nggak nyambung kalau begitu. Nggak nyambung, Itu materi yang salah berbeda ya. Kalau itu. Ya. Oh ya, saya 53-nya beda ya, beda ya. Oh, beda. Terjemahan Siap. Iya, maaf, Itu nanti iya. diteliti lagi. Cuma kalau keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kayaknya kita harus pakai terjemahan Yahudi deh. Bukan. Oh, Kita bukan kan juga. membicarakan Yesus yang dipandang oleh orang Kristen, bukan yang dipandang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Jadi kita nggak Iya, bisa Ya saya orang Yahudi atau orang Romawi dia? Ya saya. Yesaya itu orang Yahudi. Oh, orang Yahudi. Loh, terus kenapa kita malah pakai Kedatangan terjemahan Mesias itu, Kristen iman gitu, tentang bukan Yesus pakai itu terjemahan adalah orang Yahudi? Kristen. Nah, terus kenapa nebeng ke Nabi Yahudi kalau gitu kan? Kan udah dijelaskan bahwa latar belakangnya itu semua Gimana? perjanjian lama, tanah, gitu loh bro. Nah ya, tanahnya kan Nubuatan punya tentang Yesus itu Yahudi. ada di perjanjian lama. Nah ya, tanahnya kan punya Yahudi. Kenapa pakai terjemahannya Kristen, nggak pakai terjemahannya Yahudi? Kenapa? Tidak bisa dikatakan itu punya Coba. Yahudi karena murid-murid Yesus atau jemaat awal mula-mula memakai kitab perjanjian lama. Itu milik semua orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Beda Buktinya agama di mana? Yahudi dengan agama Yahudi. Oke, gini deh, gua akan percaya orang-orang perjanjian baru itu menggunakan kitab perjanjian lama. Tolong dibuktikan ada anak Yahudi namanya Matius. Bukan begitu pemahamannya, bro. Loh, gimana? Gimana sih? Gini, Gimana? murid-murid atau orang-orang yang percaya kepada Yesus pada awal pada era perjanjian baru itu, sebelum perjanjian baru itu tertulis, terkanonisasi, memang yang mereka refer itu selalu kitab perjanjian lama. Perjanjian lama yang menjadi kitab pegangan mereka, bukan masalah orang ini orang Yahudi, misalnya Matius orang Yahudi, bukan begitu cerita cara melihatnya. Karena orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya bangsa Yahudi, malah lebih banyak yang non Yahudi. Nah itu dia. Gimana caranya orang Romawi? Gimana caranya orang Romawi bisa mengerti bahasa Ibrani? Gimana caranya itu? Karena ada penterjemahan Septuaginta. Nah, yang nerjemahin siapa? Orang Romawi juga. Orang-orang yang menerjemahkan itu Septuagint ya. Itu orang orang-orang saya coba cari tahu nanti, tapi saya agak boleh. Tapi memang diterjemahkan. Makanya gitu, poinnya di sini kawan-kawan kekristenan ya. Ketika terjemahan Yahudi menggunakan yang mereka ketahui secara itu bahasa kandungnya mereka, itu yang harus dipakai. Itu yang harus dipakai. Jangan terjemahan orang Kristen. Kristen nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak ngerti, gitu loh. Sehingga apa? Kejadian kan Yesaya 53 nomor 8 berbeda. Makanya orang Yahudi tuh bingung. Loh kok ini jadi buat Yesus? Padahal tulahnya itu ditimpakan kepada mereka, bukan kepada dia. Mereka ya bangsa, dia individu.
Itu kebenaran yang ada, Bre. Bukannya di mana? Konsisten aja dari ayat 1 sampai ayat terakhir di Yesaya 53 itu. Jadi memang yang kena tulah, yang kena hukuman itu ya satu individu gitu loh. Tidak mungkin. Oke, kita tinggalkan Yahudi deh. Oke, kita tinggalkan Yahudi. Iya. Kita pakai terjemahan deh. Oke. Yesaya 53 nomor 1. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapa? Orang Kristen ya? Enggak, bukan begitu, Bro. Itu kan hanya bahasa. Oh, gimana jadinya? Katanya kita ambil dari satu. Enggak, gini maksud saya, dengar dulu. Ya udah, mau gimana? Coba sini, ayo. Pernyataan, bahasa pertanyaan. Itu bukan bahasa yang menunjukkan kepada suatu golongan atau kaum tertentu. Enggak, itu suatu bahasa yang melemparkan suatu isu gitu loh. Ayo dong. Pernyataan yang melemparkan tanda tanya. Gitu. Iya, gua ini udah pengen loh, udah mengosongkan diri untuk percaya ini buat Yesus loh. Sekarang mari kita telah bersama-sama. Katanya dari ayat 1. Ayo, dari ayat 1 ayo. Ya, silakan. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita yang kami dengar tentang siapa? Tentang Yesus bukan? Siapakah yang percaya tentang Yesus? Harus pede tentang Yesus. Siapakah tangan kekuasaan Tuhan nyatakan? Iya. Itu kan pernyataan. Harus pede. Gimana? Nabi Yesaya mengisahkan tentang Yesus enggak? Ayo dong. Lah itu yang kamu baca dari ayat 1 sampai terakhir itu kan nubuat. Dia tidak menyatakan nubuat tentang Yesus bukan? Spesifik. Itu nubuat. Enggak apa-apa. Mesias itu. Tentang Mesias Yesus bukan? Nubuat tentang Mesias. Oke, sepakat ya. Kita sepakat. Berita yang kami dengar berarti berita tentang nubuatan Yesus yang akan datang, oke? Sepakat ya? Kalau orang perjanjian baru akan melihat gimana ini agak pede. Kita harus melihat dari kita harus melihat dari angle yang berbeda. Kita kalau melihat dari sudut pandang Yesaya belum ada nama Yesus. Kita pakai Kristen. Iya, kita pakai pandangan Kristen. Nggak apa-apa. Ayo semangat. Tunggu dulu. Tapi kalau angle-nya dari era perjanjian baru, angle-nya orang Kristen melihat kepada Yesus. Jadi dua angle. Iya, nggak apa-apa. Ketemu di satu titik, namanya Mesias. Sip. Gitu loh. Oke, namanya Mesias, ketemu satu titik ya. Sip. Iya, kita pakai pandangan Kristen, aman lah. Kita pakai pandangan Kristen. Udah, kita lupakan Yesaya ini orang Yahudi atau Yesaya ini nulisnya di zaman Yesaya. Kita lupakan itu. Kita pakai pandangan Kristen. Ini orang Kristen membaca ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Beritanya orang Kristen adalah tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Iya atau tidak? Bisa, iya betul lah. Kalau dalam konteks iya betul dong. Orang Kristen kan sudah ada. Ya betul lah. Cakep. Ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks Yesaya berbeda ya. Enggak, beda. Iya pasti udah beda lah. Udah pasti beda. Ya saya orang Yahudi soalnya. Anda memaksakan nah sekarang kehendak ini, Bang. Enggak, ini enggak memaksakan. Nah, ini yang kedua nih. Kita mulai di sini nih. Mahakarya Kores mulai di sini nih. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Romawi bukan? Ayo ngaku. Kok Romawi? Apa hubungannya dengan Romawi? Itu tidak berbicara. Yang nyalib Yesus Romawi atau Aram atau Suria? Yang nyalib Yesus siapa? Kamu membacanya aneh, Bro. Dan kepada siapa? Katanya Anda tidak bicara Romawi. Itu nggak ada juntrungannya. Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Iya, itu berbicara tentang. Ini kan berhubungan dengan penyaliban dong. Iya, kamu mengkorelasikannya aneh, Bro. Kamu memaksakan pikiranmu ke situ gitu loh. Makanya kita nggak ini yang kalian tuai ketika kalian menabur Yesaya 53 untuk Yesus. Baru ayat 1 loh. Kita belum sampai nomor 10 ini loh. Bukan begitu caranya memahaminya. Aduh. Ya udah silakan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Jawab silakan. Kalau bukan Romawi siapa? Silakan. Itu kan pernyataan apa? Pernyataan seperti tadi saya bilang melemparkan suatu isu. Itu tidak merujuk kepada satu kaum. Siapa itu menuju kepada pronomina nggak? Isu masalah. Apa? Ya kepada siapakah itu menuju kepada subjek nggak?
Tidak, dia tidak ditujukan kepada suatu objek. Loh, tadi katanya Ya memang bukan Yesus. objek, pertanyaan gua subjek kepada subjek nggak? Tadi katanya Yesus, berarti ya terkait dengan orang Romawi, Bu. Udah bisa. Kalau Ayo kita dong. memahami, kita lihat angle-nya Yesaya, jangan kita lihat angle-nya orang perjanjian baru, jangan begitu caranya. Lu tadi katanya kita lihat dari perspektif Kristen. Kita melihat dari perspektif Kristen tadi di awal. Sekarang kenapa malu-malu? Bukan malu-malu. Kok kamu Ya pede, ayo. nggak nyambung gitu loh. Karena itu bukan Loh, pernyataan. jadi kepada siapa? Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada siapa kalau gitu? Kaum. Aduh. Itu kan pertanyaan. Ini baru yang satu tidak- loh, kita belum kedua, ketiga, Bro, keempat bro. ini. Itu pertanyaan yang tidak Ayolah. ada jawaban. Itu pertanyaan hanya pertanyaan. Loh ini tanda tanya, ya saya 531 berakhir dengan tanda tanya, jawaban dong ada ini. Kamu lucu gitu loh. Setiap apa itu harus enggak, itu suatu Gua bukan lucu, gaya gua humoris. bahasa gitu loh. Suatu gaya bahasa. Iya gaya bahasa, oke. Iya. Tidak harus. Tadi gimana Oten TikTok nih gimana sih? Semua menyaksikan ya. Ya saya tadi Oten TikTok bilang, ya saya 53 satu perikop itu untuk nubuatan Yesus. Cek aja dari ayat 1 katanya. Kita baru ayat 1 kita. Udah aku bilang itu untuk keadaan Israel secara menyeluruh maksa ke Yesus. Nah, sekarang susah kan? Susah. Itu lagu Runda. Kenapa Anda tidak mengakui bahwa tangan Tuhan itu diletakkan kepada Romawi yang membunuh nanti Yesusnya? Bukan tangan kekuasaan Romawi yang dinyatakan. Pak Charlie, ikut Sini turunkan jelasin Pak ya. Charlie ya. Berarti bukan ke Yesus Pada dong. siapakah Lanjut, tangan lanjut. kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini maksudnya tangan kekuasaan Tuhan ini adalah kemahakuasaan Charlie diam dulu. keberkuasaan Dia. Enggak gini aja Pak Dia Charlie. tidak sedang Itu, menuduh Pak satu Charlie kaum ngambil di pendapat sini. dari siapa? Jangan asumsi Pak. Ini tidak menunjuk kepada suatu kaum atau menyalahkan suatu kaum. Enggak. Itu kayak apa ya saya bilang, itu kayak pernyataan pembukaan supaya menggelegar gitu loh. Enggak. Menggelegar. Keadaan Bisa Yesaya ini menggelegar. 53 itu karya Tuhan semuanya. Mesias datang Iya. kepada mereka. Ya, keadaan mereka, pembuangan Kita ke fokus ke Babylon ayat terhadap 2-nya mereka. aja, bro. Ke ayat Bukan 2 ke dan Yesus seterusnya. itu, Bung. lebih clear. Kalau ayat 1 itu kan hanya pernyataan. Saya tadi boom berusaha gitu, menolong Anda menggelegarnya. gitu. Nah, sekarang Anda dipaksa untuk berdata, nggak bisa kan? Lanjut. Enggak nyambung karena memang itu tidak menuju kepada bangsa tertentu, itu pernyataan pembuka Loh, untuk menarik perhatian. Gimana ceritanya Itu ini? suatu Anda ledakan, katakan bro. itu suatu untuk ledakan. Yesus. Sementara penyaliban itu adalah karya Tuhan katanya. Berarti harus dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyaliban. Di antaranya Romawi. Kan gitu. Nomor 2, Terima nggak jadi Anda mulai tuh? baca nomor 2 sampai seterusnya. Kalau satu itu hanya pernyataan Cara Anda ngeles ini menjadikan orang banyak mualaf nanti. Semakin oleng. Tadi dari ayat 1 katanya. Sekarang ayat 1-nya maunya di skip. Saya justru lucu mendengar itu. Saya lucu mendengar kalian. Kalau lucu kenapa Anda menginterpretasikannya kalau kepada lucu satu kenapa kaum Anda tertentu. ketawa, Bro? Enggak. Saya agak Lucu kok lucu. sedih. Kalau lucu Biasa ketawa lucu. jangan sedih. Jurus ini. Ya udah, ini 1 kita skip ya. Mau mulai dari 2, Nanti kalau misalnya di 2 nanti gimana, oh kita mulai dari 3 aja, kita mulai dari 4 aja gitu-gitu lagi. Bro, kalau 2 ini sampai berapa? Banyak banget, Bro. Baca aja. Ya udah kita dari 2 ya. Kita dari 2 ya. Ayat kita bahas. PR aja, PR Lo Oten. terus maunya gimana? Maunya gimana? Ini sampai pagi ini. ceramah ini. Iya maunya gimana Nggak maunya? Maunya gimana? Sampai Saya pagi nggak mau aja. itu dibahas satu-satu kan kita sudah. Ya udah kita langsung bahas secara keseluruhan deh. Terus kesimpulannya apa secara keseluruhan ini? Coba pengen tahu. Ya kan tadi sudah dibilang berulang-ulang dengan Bang Zuma bahwa kesimpulannya ini menubuatkan tentang Mesias yang akan menderita itu. Buset. Dan dia menderita bukan Yang menderita. karena dirinya, tapi karena Oke. menderita karena umatnya untuk Iya. pembebasan atau keselamatan umatnya. Itu poin. Iya, oke. sederhananya. Boleh nggak gue tambahin begini? Mesias yang tidak tampan dan menderita, boleh nggak? Ya boleh, silahkan, nggak masalah. Boleh ya, oke sip. Boleh nggak gue katakan Mesias yang tidak tampan, mati tertikam dan menderita, boleh nggak? Silakan.
Nah, sip. Sekarang masalahnya ini ada di sini. Yesaya 53 nomor 6. Yang disalib itu orang tersesat. Loh, kok orang tersesat? Ayat 6 coba. Dibaca. Saya baca ya, ayat 6. Kita Iya. sekalian sesat seperti domba. Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kok kamu pemahamannya beda, bro? Kepadanya kejahatan kita sekalian. Terus masalahnya Apa kejahatan kita apa dibilang di frasa awalnya? Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Selamat datang di kebenaran, bre. Sendiri. Tetapi Tuhan telah Jadi dia ditimpakan kejahatan. Nyanya ini siapa sih? Sekarang kau pahami nyanya itu siapa? Nyanya tuh anggap Yesus. Kejahatan kitanya sesat. Yesus ditimpakan kesesatan, kawanku. Susah banget dijawab itu. Kamu kok gitu ya, Mami? Susah banget nih. Loh, gimana sih? Tetapi Tuhan menimpakan kepada Yesus kejahatan kita. Nah, kejahatan kita tuh apa? Kejahatan kita, ayo dong jujur. Ya, kita sesat, bro. Kita sesat seperti jalan kita sendiri-sendiri. Akibat kesesatan kita itu ditimpakan kepada Yesus. Aduh, kamu kok bacanya gitu banget sih. Gue bingung kok bikin. Cocok mologi. Udahlah. Iya. Gue jadi ketawa-ketawa. Ya, memang gue bawainya humoris gitu. Karena Yesaya 53 itu halo juga Pak Charlie. Udah lah ya. Memperkosa apa yang gue perkosa? Lalu kejahatannya apa? Kesesatan ini ditimpakan kepada siapa? Kepada Yesus. Kelar perkara, apa lagi? Astaga. Pahami lagi. Mau kemana dibawa, bre? Yang lain dulu deh. Oke. Udah gue juga gantian deh. Silakan Guruna atau Bang Andi. Orang sedikit aja. Pak Otentik rehat dulu sejenak. Itu dipelajari dulu. Sebentar Pak Charlie. Dipelajari lagi. Tarik napas. Pelan-pelan ya. Yang dipelajari. Brother. Itu bahasanya tadi. Itu. Iya udah ganti. Diskusi. Kamu kan udah jujur sama saya Tuhanmu dua. Udah. Ya udah, tentar ya. Pak Charlie apa? Pak Charlie. Oh ya begitu. Oke, siap. Oh, belum. Lanjut. Tolong Anda buka QS 7040. 70 ayat 40. QS. Oh, topik baru. Yang tadi udah ditutup ya saya 53. Mau topik baru dia. Kasih aja. Iya, biarin. Jadi PR dulu. Jadi poinnya Yesaya ini bukan untuk Yesus ya. Oke ya, sepakat ya kita ya. Atau gimana ini? Aduh, jangan begitu. Loh, nah sekarang Pak Yesaya 53. Pak, Yesaya 53 12 coba Bapak baca. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Nah, sekarang tolong Bapak cari sebentar. Sekarang tolong Bapak cari ya, baca semua Injil kanon, lalu cari sampai ketemu ada atau tidak ada catatan di mana disebutkan bahwa setelah peristiwa penyalibannya Yesus menerima hasil rampasan. Ada nggak itu tertulis? Loh, itu yang tertulis. Harafiah banget, bro. Loh, kamu pemaunya harafiah banget. Itu bahasa. Nah, iya Pak, berupa orang-orang besar dan menerima pula hasil jarahan. Nah, ini masih entah dari siapa. Lah silakan Bapak cari, itu kan yang tertulis katanya Bapak nubuatan. Gimana sih? Iya, tapi itu pemahamannya bukan letterlek gitu loh. Jangan semuanya dimaknai. Cari aja dulu Pak, coba. Ya cari dulu Pak, coba cari dulu gitu kan. Enggak ada begitu di. Oh enggak ada, berarti bukan untuk Yesus Pak, gimana?
Atau masih ke Astaga, naga. Loh, setelah diminta Itu Bapak nggak bisa simbolisasi. tunjukkan data. Jadi gini, Waduh, saya jelasin, Pak. Saya jelasin Bapak ini sebentar. nangis saya nih. Ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai Ya, jamaah. Bang Jadi Otentik. Ya, selesai. Saya jelasin Ya. dulu. Kita bahas yang lain, kita bahas yang lain. Sebagai karena dia tadi mementahkan Mau dijelaskan apa Pak? Data yang saya minta nggak usah jelasin. Astaga. Ngapain Bapak dijelasin kok? Udah dibaca begitu. Lucu. Loh, lucu gimana yang ya itu yang saya minta Pak, ada atau tidak catatan di mana disebutkan bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus sesuai yang tertulis di atas itu, ya Yesus menerima hasil rampasan Pak, mana? Ada nggak datanya? Gini, QS 70 ayat setelah kematian 70. Yesus, Sebentar dulu Pak Charlie, sebentar Iya, dulu ya. iya menerima hasil Setelah rampasan, Yesus, menerima pula hasil jarahan. Ya mana Pak, ada nggak itu tertulis? dengerin ya. Lu katanya nubuatan setelah diminta nggak ada. Waduh Bapak parah nih, gimana sih? Tunggu dulu lah. Yang jelas setelah apapun kematian yang Yesus dan terjadi, kebangkitannya, saya itu bukan ke Yesus Ya. lah, nggak usah lah. Iya, Jadi, Bapak ini. setelah itu banyak orang-orang pembesar-pembesar, raja-raja, tuan-tuan takluk kepada pemberitaan Injil. Ya begini aja, saya baru ngomong ya. Sampai sekarang pun begitu, Saya banyak tanya Anda berdua dulu nih, baru pindah topik nih. penguasa-penguasa yang berada Ya. di dalam Wih. iman kekristenan, percaya kepada penebusan. Itu jarang. Otentik sahabatku. Otentik ya. Tahan dulu ya. Soalnya ini Abang Charlie ini tadi ya ada Abang Charlie tadi ada yang mau keluar. Takutnya setruk nggak keluar udah tua kesian. Suaranya udah ini. Tahan dulu ya. 70 ayat 40 bukan Dulu ke sana terakhir dulu Pak Charlie. Terakhir Pak Charlie sebentar dulu. Pak Charlie sebentar dulu. Iya host. Pak Charlie sebentar dulu. Silakan Pak Andi. Cek, yo Ikhwan. Terakhir dulu ya saya ya. Ini pertanyaan sederhana nih. Lihat sebentar Pak Charlie. Apakah Yesaya itu di zaman Yesaya apapun di sana sudah terjadi atau akan terjadi? Saya ulang ya. Di zaman Yesaya itu nubuat, apapun di sana pasti belum terjadi lah. saya belum tanya. Makanya dengerin dulu supaya kamu nggak salah jawab. Di zaman Yesaya, apakah di sana sudah terjadi atau akan terjadi? A. Sudah terjadi. B. Sudah terjadi. Akan terjadi. Ya sudah pasti akan terjadi lah. Itu kan nubuat. Kamu pertanyaannya Oke, kok aneh baik. sih? Kalau di sana ada kata telah lahir itu sudah terjadi, sudah lahir apa belum lahir? Itu present continuous stand up. Present continuous. Yang mana Pak Charlie, agak ke situ Muasang. Waduh, itu udah debat kusir. Waktu mulai itu tuh salah. Allahu Akbar, hati kayak mati balik. Ini paling gampang loh ya. Ya saya 95 ya. Yang lahir di mana, bro? Apakah di sana ada kata telah lahir di sana ya? Ya saya 9 nomor 5 aja deh ya, atau 96. Di situ ada kata telah lahir. Pertanyaannya, telah lahir itu sudah lahir atau akan lahir? Saya berapa? 96. 96. Pasal berapa? Ya saya 96. 9. Sudah belum QS 40 tuh, QS 70. Belum. 95 dia. Mana Saya tuh? 95 ya, saya 95 ya dah. Ya saya 95 9 kalau berapa? 6. 9 nomor 5. 9 ayat berapa? 9 nomor 5. QS 70 Nomor 5. Cari lo pesan ke Pak Biwo Polio lo ini karena ini. Loh, makanya beda bro. Aku bersumpah demi Tuhan. Apa itu? Iya, sabar. Nanti Bapak dengan saya ya habis ini ya. Apa itu? Ya saya Mantri kak, Mas Andi kak. Aku bersumpah demi Iya, Pak Charlie nanti dengan Gurunda, Pak Charlie nanti dengan Gurunda tuh. Pak Sabar. Charlie nanti dengan Gurunda nih, dapat kesempatan sama Gurunda nih. Sabar ya Pak Charlie ya. Karpet merah buat Pak Charlie menghadap kepada Gurunda, oke? Pak Charlie diam dulu sejenak, menyaksikan. Nanti karpet merah terhadap Gurunda, oke? Pak Charlie, Oke, Pak aman Charlie ya? ya. Lanjut. Ya, oke, ya, lanjut. Kalau Tanya dokter. tahun ini kau pasal atau mato ya. Jangan sampai nak ikut apa mulai. Mandre kalau lo. Mas Andi kak.
Udah bisa Ini live di YouTube, mudah-mudahan ngerti bahasa Bugis. Sana nggak tahu matua. Dek sih sana nggak kali apa aja. Sih sana kali kasih. Janganlah orang tua jangan diketawai lah. Ya enggak, tadi bukan dia yang saya ketawai. Bukan, Saya justru itu. Bukan itu. Bang Andi, bukan. Tidak ada kaitannya dengan pacar. Bahasa dia merepet pakai bahasa Bugis itu yang lucu gitu loh. bahasa Bugis saya. Bahasa Bugisnya yang lucu. Istilah ini, istilah kampung. Gayanya masing-masing lah ya. Ya, Pak Charlie habis ini ya Pak ya, sabar ya. Coba otentik, ya saya 95 Oke, saya itu. baca ya. Ya. Ya, saya baca aja dulu biar kita jelas ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuat kepada Yesus ini. Nah, ya pertanyaannya. Masalahnya apa, bro? Dengerin dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Di sini Yesus sudah lahir atau belum lahir? Oh, gini penjelasannya. Ya diputar. Jadi gaya bahasa Ya kan? gaya lu berak. gaya bahasa Yahudi. Macam ngerti bahasa Ibrani aja. Yulat. Iya, saya pernah mempelajari hal ini bahwa memang bahasa gaya bahasa Yahudi Ibrani itu bisa seperti itu menyatakan sesuatu itu telah terjadi walaupun masih akan terjadi karena apa? Karena suatu kepastian. Ini nanti pelajari deh. Ini ada memang. Jadi gaya bahasanya mengatakan telah karena apa? Ini dianggap sesuatu kepastian yang pasti terjadi, yang tidak ada lagi yang akan menghalang-halangi. Ini gaya bahasa Yahudi. Pokoknya sampai otentik sampai congor lu berbusa, semakin banyak lu omongin, semakin lu diketawain orang lo. Karena sudah jelas di sana, bro. Bro, sudah jelas di sana itu sudah lahir, telah lahir, udahlah. Iya, itu gaya bahasa majas dalam bahasa Indonesia itu majas. lagi majas lagi. Menyatakan sesuatu telah walaupun majas hiperbola ya, Bang. Akan terjadi. Apa sahabatku? Baru lahir kalau gaya bahasanya belum lahir ya. Coba kita cek. Bang Andi tadi udah bilang itu sebentar. Iya, sudah jelas bahwasanya kata Bang Oten itu majas hiperbola. Kalau bahasa Jakartanya lebay. Oke, baik, kalau dia majas itu kita tindak ke satu bawahnya ya. Tapi itu semacam udah selesai tuh. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Apakah Yesus pernah memegang lambang pemerintahan di atas bahunya? Di mana? Pertanyaannya begitu. Astagfirullah. Mati balik. Astagfirullah. Besok. Nanti kamu tanya lagi dia di istana mana gitu kan. Aku datang besok. Lantik kapan? 70-40 baca. Jadi lantik siapa? Di istana mana? Baca. Berkedudukan. Iya, Bang Otentik, sahabatku izin dulu ya. Yes, my brother. Iya, thank you ya, brother. Siap, istirahat dulu. Silakan Gurunda untuk Bang Charlie, silakan. Mohon maaf ya. Siap, brother. Terima kasih ya. Siap. Kalau ada salah-salah Siap. mohon dimaafkan. Ya, oke, sama-sama, brother. Sahabatku, sama-sama. Thank you Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama ya. Jangan kemana-mana dulu, temanin dulu Pak Charlie. Siapa tahu Pak Charlie pingsan gak ada yang nolongin. Kalian jangan keras-keras lah ke orang tua. Iya enggak. Emang Bang Otentik ini emang agak lucu orangnya Bang nih. Terima kasih sahabatku Otentik. Selamat malam. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Nanti kamu tunjukin ya Tuhannya itu di mana itu. Siap. Mana nih 70-40 kok nggak dibaca nih. Tanu kasih Gurunda tanu kasih ya loh. Tanu kasih nater itu usia anak iya. Tanu kasih ya Pak. Dikit-dikit sebelum Charlie kita operasi jakun. Ini aku mau info dulu. 70-40 baca. Iya. Nanti ke situ Bro Charlie ya. Sabar dikit ya. Aku mau iklan dikit. Silakan lanjut. Ya, kawan, ini kita sudah mulai makin mendekati ini Hamin 2 minggu
11 12. Ya Hamin 2 minggu halal bihalal agung Makassar. Yoks, ayoks yang ingin berangkat di save the date ya 30 Juni sampai 2 Juli. Dan untuk yang keberangkatan kapal itu kumpul di Surabaya 26, 27 kita berangkat, 29 kita nyampe. Gitu. Nah, yang ingin berinfak fisabilillah untuk acara Makassar silakan ke rekening Yayasan MMCI di deskripsi Zulkifli M Abbas. Yang ingin berinfak amal jariah untuk keberangkatan para mujahidin silakan ke rekening Triun Slayer Comment Center yang ada di channel deskripsinya. Itu saja. Mari kita ramaikan. Kapan lagi ketemu Gurunda, Bre? One lifetime, one lifetime. Itu saja. Ya. Pak Cueka kasih, Pak Cueka. Silakan. Yang mau ikut silakan. Lanjut Charlie. Iya. Mas Oli tike ai. Ya aduh. Bang Andi, saya telepon Bang Andi ya kalau memang udah dekat nyampe ya. Baca, baca dulu. Oke, sip ya. Itu aja ya, kawan-kawan. Lanjut. Siap, Aku pamit dulu. Ini rewel nih orang rumah. Yuk. 6 yuk. Gurunda, Bang Andi, Akhi Arasyid, Akhi Asidik, Om TSD dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Charlie ini sekarang loh. Takut. Astagfirullah. Takut. Iya. Emosi dia. Takut apa? Apa sih ditanyakan dia? Apa sih ditanyakan? QS apa? Apa nak? Ya, tadi dia bertanya tentang apa? Surah 70-40 Gurunda. Ya. Apa? Surah 70-40. Apa? Al-Ma'rij. Oh, Al-Ma'rij. QS 70-40. Ya, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang bersumpah. Ayat ma kullu mri minhum ayyudkhala jannatan na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Saya nggak ngerti, saya bahasa Indonesia aja. Maka Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah itu ya? Iya betul. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Dengerin dulu bangke. Kamu yang aku bersumpah demi Tuhan. Siapa? Aku bersumpah demi Tuhan yang dengerin dulu. Aduh, Bapak ini. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu gitu. Nah, ketika Allah bersumpah, Pak, sumpah Allah di dalam Al-Quran itu ada yang disebut qasam, ya, ada al-muqsam bihi, kemudian ada yang al-muqsam alai, ada juga qasam zahir dan seterusnya. Jadi Allah itu bersumpah untuk meneguhkan kemudian kebenaran daripada apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Apa masalahnya? Nggak begitu. Nah, iya. Terus apa yang bersumpah? Aku di sini adalah Allah. Jadi Tuhan yang mana? Bukan gitu. Bukan begitu. Jadi gini. Ayo, di dalam mulai. surah, Bapak yang bertanya saya jelaskan. Belakang itu kami lagi, ada kata kami lagi. Kami. Ya, makanya dengerin. Di dalam siapa lagi? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu La ilaha illallah. Kali enggak wa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Nah, tadi yang dikatakan di dalam ayat itu bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat timur dan barat, betul? Iya. Nah, siapa itu? Siapa itu tadi? Siapa? Ya, siapa itu? Walillahil masyriqu wal maghrib. Siapa itu? Allah. Sama ketika saya berkata gini, Pak, kepada anak saya bercerita kepada orang yang ada di kantor saya. Begini. Saya mengatakan demi orang tua anak saya. Nah, siapa orang tua di sana? yang berbicara. Yang berbicara, Pak. Ini jelas orangnya beda kok. Izin Gurunda. Yang dia mau pertanyakan itu antara kata aku dan kami itu. Oh, iya.
Jadi Iya, iya. di Islam itu Bunyinya begini, aku bersumpah Nanti dijawab satu-satu Pak ya tentang kata sumpah dan kata kami. Silakan Gurunda. iya, jadi gini Pak Charlie, Bapak bertanya, yang tahu tentang Al-Quran kan kami gitu ya. Kami punya tugas ya, kamu yang menyampaikan. tahu. Iya. Begitupun saya, Pak. Yang tahu tentang Alkitab adalah kami, Pak, bukan Anda, Pak. Iya, tapi kan saya paham original teks kitab saya. Anda bisa begitu, saya bisa begitu juga kan. Nah, Anda bisa Tania Bito. Anda bisa kemudian Anda bisa original teks kitab Anda. Aduh, Pak. Aduh, Bapak ini. Aduh, Pak, Anda salah bertanya gitu. Pertanyaan Bang Suma berat gitu loh ya. Pak, di dalam Ibrani 6 nomor 13 atau Kejadian 22 nomor 16. Yang ada cuma salinan yang pertama, Pak. Mungkin ada. Kayaknya Bapak ini habis nelan ini pelek sepeda, Pak ya. Karena Bapak bicara terlalu besar, bahasa Bapak terlalu besar, terlalu tinggi hujatan Bapak terhadap Al-Quran, tapi Bapak nggak ngerti. Di Kejadian 22 nomor 16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu wajar. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, itu wajar. Kenapa ada ya 70 40 kenapa ada? Maga kok. Kan sudah dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib. Yang memiliki timur dan barat itu adalah Allah. Yang bersumpah di dalam surah Al-Hijr ayat aku bersumpah demi Tuhan. 40 itu juga adalah Allah. Bersumpah demi Tuhan. Bukan aku bersumpah demi diriku sendiri, bukan. Kalau saya mengatakan, Pak, kalau saya mengatakan aku bersumpah demi Bang Suma, itu maksudnya apa? Boleh enggak? Bapak Tuhan bersumpah bersumpah demi Tuhan. Kalau saya bersumpah misalnya nih, saya berjanji atas nama Bang Suma. Bisa enggak? Beda kalau Pak Charlie itu bersumpah demi babi, baru dia tuh cocok. Jadi saudara, kemudian Pak Charlie terheran ketika Tuhan bersumpah dengan dirinya, tetapi kemudian ketika Tuhan bunuh dirinya, itu Anda tidak heran. Aduh, Bapak. Berat kan? Katanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Bapa. Yesus, berapa Tuhannya Kristen? Satu. Yang dilahirkan oleh Maria siapa? Tuhan. Yang bunuh Tuhan Anda siapa? Tuhan. Tuhan bunuh Tuhan boleh. Tuhan bersumpah demi namanya sendiri nggak boleh. Saya terangkan Pak, Anda duduk cantik. Ini pertanyaan bagus. Itu dua orang. Waduh, Bapak yang berbeda. Terus ada kata kami lagi. Biarin aja dia menjelaskan kayak begini Pak Ustadz Charlie. Silakan berceramah terus ya. Pak Ustadz, apa maksudnya itu Pak Ustadz? Silakan Pak Arif itu Pak Ustadz. Ayat 40 Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Aduh, Bapak ini gimana sih? Boleh saya jelaskan pertanyaan Bapak? Dia nggak ngerti namanya uksi. Itu makanya Bapak kena stroke ringan karena begini. Saraf Anda itu putus sebagian besar di otak kiri Anda, sehingga makin berat. Dalam keadaan stroke pun Anda masih menghina. Coba, saya enggak bayangkan waktu Anda masih sehat. Ini sudah stroke, sedikit lagi bau tanah, masih kayak gini cara Anda. Mohon maaf Bang Jema, bukan sarafnya yang putus, tapi koplingnya. Iya, Anda bertanya tentang kitabnya umat Islam. Umat Islam mau jelaskan, tapi cara Anda begini. Ayo. Buat teman-teman yang di bawah, coba tolong lihat. semua. Buat teman-teman di bawah, tolong semua kakeknya dicek di rumahnya masing-masing ya. Siapa tahu di antara kalian, kakek kalian yang di atas sini, tolong ya. Coba dicek kakeknya, dilihat semua masing-masing, coba. Bapak. Ya, Pak Charlie, kalau boleh saya tidak tahu umur Pak Charlie berapa? Udah deh. Pak Charlie, kalau boleh tahu, kalau boleh tidak tahu Pak Charlie, umur Pak Charlie berapa? Sudah dengan keadaan kayak begini, masih juga kayak gini. Kedua Pak Charlie, gigi depan sisa berapa Pak Charlie gigi depan? Nah, sengaja tomato ai. Anu, caje aju tunuku neraka. Tuh lasa iya. Orang itu cacingan di perut, dia di kepala cacingnya ini Bapak. Buset.
Udah deh. Bapak bertanya kenapa nggak diizinkan kita umat Islam ini menjelaskan? Kenapa? Belum lagi bersumpah demi buah-buahan yang Sumpah Kan dulu. tadi saya buah-buahan. Sudah dijelaskan tadi Pak. Saya sudah tentang menjelaskan. pasal itu. Astagfirullah Allah yang Bapak maha itu. tinggi bersumpah demi ciptaannya. Aduh, di mana nih? kuis sebelah ada tuh sakala itu mau La kesik haula wala sakala. quwata illa billah. Sumpah di dalam penjabaran Al-Quran itu berbeda dengan sumpah manusia. Allah bersumpah itu untuk menegaskan kemudian perkataannya di dalam Al-Quran. Aku bersumpah dengan hari kiamat, itu juga ada. Maka demi Tuhanmu, itu juga ada. Wal asri, demi waktu juga ada. Demi buatin juga ada. Memang kenapa? Kalau Allah mengingkari dirinya, siapa yang bisa mengutuk dia? Gimana bro? Cukup satu saja saya stres. Apalagi cukup dua. Jangan ditambah-tambah. Nanti dua juga begitu nanti. Satu aja. Ini aja saya setengah mati nih Bu. Setengah mati saya. Setengah mati saya. Setengah mati saya memahami perkataan Bapak ini. Jangan Anda tambah-tambah juga yang lain. Jadi pada lata semua. Pak Charlie, di dalam kitabnya umat Islam itu Pak, Allah itu bersumpah dengan makhluknya boleh, bersumpah dengan apapun boleh. Tapi loh, Sabarlah Bapak ini. Mana Bapak ini? Udah dipersilakan sama Bang Zuma Guruna kok masih Nggak usah itu sih serius Bapak ini. deh. Pak Charlie kok mau nanya Pak Charlie? Pak Charlie itu Kalpanax itu obat luar apa? Diminum? Manusia dia bersumpah demi namanya, demi nama Allah. Allah bersumpah demi manusia. Masan ini balawo. Masan ini balawo. Aduh, bahkan lebih rendah dari manusia lagi. Aduh. Pak Charlie di rumah ada minyak rem nggak? Minum dulu Pak Charlie, minum dulu. Bapak lagi ini kan. Manusia bersumpah demi nama Allah. nah, Allah bersumpah demi makhluknya tidak boleh, tapi Allah mati untuk makhluknya boleh. Gitu ya Pak ya? Oh, boleh. Benar. Ya ampun. Allah yang maha kasih. Maha kasih. Maha kasihan. Maha kasihan. Maha kasihan. Bapak nyawanya. Barusan saya dapat informasi ya. Ternyata ini Pak Charlie keluarganya sendiri aja udah bosan mendengarkan dia gitu. Udah Bapak ini gimana? Jangan jadi olok-olokan nanti Bapak ini. Iya. Jangan Pak. Udah Orang ya, udah ya. dialog aja. Iya. Jadi Tuhan kami bersumpah demi makhluknya. Tolong Tuhan pikirkan dulu Anda ya. mati Kamu demi ya makhluknya bersumpah. gitu ya. Bersumpah Pikirkan demi juga. Tuhan. Pikirkan juga Tuhan Bersumpah Anda demi buah-buah. mati Tolong untuk pikirkan dulu ya. makhluk. Tolong dipikirkan dulu ya. Ya. Pikirkan juga ada Tuhan mati untuk makhluk ya. Gitu ya Pak ya. Ada yang punya biji kedondong nggak supaya dia masukin dulu biar dia mendengar dulu gitu. Masan ini balawo. Tuhan bersumpah untuk menguatkan dirinya, ayatnya, pernyataannya untuk mengingatkan kepada manusia. Salah katanya. Tapi kalau Tuhan yang maha hidup mati untuk makhluknya boleh. Itu malah asah. Lah, tak bawa nih teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, siapa yang mau naik diskusi? Udah. Udah. Diskusi baik. Tutup dulu Bang Andi, tutup dulu sesi Bang Andi. Baru naikkan lagi yang lain. Iya. Itu yang ada di silakan. YouTube-nya Zulkifli Mabas Andi Slebes Channel. Kita tutup dulu ini. Habis ini kita akan live lagi kalau ada topik yang lebih menarik lagi begitu ya. Sekali lagi kami di sini mohon maaf atas segala hilap. Kalau ada kira-kira bercanda kami yang menyakiti siapapun, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kenapa kami berbuat demikian?
Karena ada seseorang yang namanya Charlie membuat kita lawak-lawakan dikit lah, nggak apa-apa ya. Dan kalau bicara ya utaha gitu sih. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, untuk yang kedua, channel YouTube Gurunda Asidik dengan Ar-Rasyid yang disaksikan di Alam Barsa. Channel YouTube Asidik dan Ar-Rasyid yang disaksikan di Alam Barsa. Kami tutup dulu untuk tema ini sambil nunggu. Yang menyaksikan di Alam Barsa ya. Yang menyaksikan di Alam Barsa. Ya, sila. Allahu Akbar. Stres la ilaha illallah. Quwata illa billah. Baik sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pernyataan saya barusan kalau itu merusak tatanan persaudaraan kita, yaitu disebabkan karena terapi aja ya, supaya teman-teman yang kalau sudah sakitnya juga itu sudah sakit kayak begitu ya, janganlah naik di dunia debat karena orang biasanya kena penyakit begitu karena tensi. Nah kalau naik di tempat debat kayak begini tuh orang punya tensi tuh naik turun. Ya, terbukti daripada Anda sudah sesak napas bicara, mau mengucapkan satu kata sudah pada tidak tempatnya, kayak gitu. Mau menyebut rusa, tapi Anda bilang jonga, itu tanda-tanda penyakit itu. itu sama ejanya RURU SASA jonga. Kauku de ada nyarang. Allahu Akbar. Itulah makanya saya bilang, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang masih ada gangguan psikis atau fisik, jangan dulu ikut dialog. Dan saya mewakili teman-teman di sini kepada teman yang ada di bawah di typing 1.450.000 orang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungannya. Begitu juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih banyak, kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, kesehatan, umur yang panjang, kemudian anak yang soleh dan soleha, terutama urusan kita yang baik diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk dicapai tujuannya. Akhir kalam dari kami, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku Pak Charlie. Ya sekarang Astagfirullahaladzim. orang ke teman tahu sih senang sendiri. Ya biasa anak tuh makan solangnya teman. Ya ini lo Yasin Bang Handi. Pacapuin Andre. Pacapu berat. Allahu Akbar. Bes coba promosi lagi Bes, kita punya ini apa siaran tuh ya. Iya. Dalam bahasa